Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 2431. Di atas kehampaan, terdengar serangkaian suara gemuruh. Kekuatan dahsyat itu bertarung hingga ruang angkasa bergetar dalam gelombang. Meskipun ranah kultivasi Daimelt jatuh, kekuatannya ditempatkan di sana. Ditambah dengan dua dao surgawi bela diri sejati, kekuatannya meroket dan dia terjebak dalam pertarungan dengan Ye Yuan. Di bawah pertemuan takdir karma, manusia dan dewa, dua komandan utama kubu besar, akhirnya bentrok. Daimelt mengaktifkan dao surgawi bela diri sejati, sepasang tangan besi yang mirip dengan dua stick drum, menghantam cakrawala hingga membelah udara. Pedang ruang waktu milik Ye Yuan mampu memotong segalanya di dunia. Tapi itu tidak bisa memotong tangan besi Daimelt. Daimelt memang pantas menjadi sosok kelas leluhur. Bahkan jika wilayahnya jatuh, dia juga bukanlah orang yang bisa ditindas oleh siapapun. Bahkan, dia bahkan mengalahkan Ye Yuan dalam hal kekuatan. Kerja sama dari dua dao surgawi bela diri sejati benar-benar luar biasa hingga ekstrim. Berat, kamu benar-benar sangat kuat. Meskipun alam leluhur ini jatuh, Deva kutukan kedua biasa sama sekali bukan tandinganku juga. Tapi kamu sebenarnya bisa bertarung imbang denganku. Kamu bisa cukup bangga, jika kamu mengasingkan diri dan berkultivasi, melampaui kesengsaraan penyakit kutukan Deva, kamu pasti bisa mengalahkanku. Sayang sekali, kamu terlalu bodoh. Hahaha, kata Daimelt sambil tertawa lebar. Dia bisa merasakan bahwa tingkat pengolahan Ye Yuan sudah menunjukkan tanda-tanda akan menembus tanah karena tekanannya yang kuat. Menjadi lebih kuat dalam pertempuran, hanya Ye Yuan yang jenius tak tertandingi yang bisa melakukannya. Hanya saja, terobosan kali ini adalah kesengsaraan besar hidup dan mati bagi Ye Yuan. Ye Yuan sendiri juga merasa bahwa tingkat pengolahannya sudah hampir mencapai titik tak terkendali. Dalam 1 tahun ini, Ye Yuan terus mencari dirinya sendiri di tengah pertempuran, menyempurnakan ranah berikutnya dari kanon kekacauan bentangan surga. Saat ini, melon sudah saatnya rontok dari batangnya ketika sudah matang. Serangan Daimelt yang kuat membuat alam dunia Ye Yuan menjadi semakin lengkap. Akhirnya, ranah kultivasi tidak bisa lagi dihentikan. Energi spiritual yang tak ada habisnya melonjak ke sini dengan heboh. Terobosan dimulai. Pasukan yang tidak dapat diprediksi, ekspresi semua orang berubah dengan liar. Mereka tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar berhasil menerobos begitu cepat. Tidak baik, Yang Mulia menerobos begitu cepat. Ini, apa yang harus dilakukan mengenai ini? Seru Wan Zhen. Pang Zhen mengertakkan gigi dan berkata, orang ini, dia tidak mau mendengarkan, tidak peduli bagaimana kita membujuknya. Sial, melampaui kesengsaraan di saat-saat terakhir, apa bedanya mencari kematian? Semuanya, dengarkan perintahnya, abaikan yang lain, berjanjilah untuk melindungi Yang Mulia sampai mati. Berdasarkan perintahnya, puluhan ribu pasukan terbang ke sisi Ye Yuan dengan gila-gilaan seperti belalang. Tidak usah peduli padaku, lakukan urusanmu sendiri dengan benar. Suara rendah Ye Yuan terdengar. Wajah Wan Zhen dan yang lainnya berubah dengan liar dan mereka berkata, Yang Mulia. Apa, kata-kataku tidak berguna lagi, Ye Yuan berkata sambil mengerutkan kening. Dengan dia mengerutkan kening, dia memancarkan rasa kagum tanpa merasa marah. Saat ini, dia adalah otoritas tertinggi dalam pasukan yang tidak dapat diprediksi. Sebuah kata yang membawa beban 9 tripod. Huf, Wan Zhen dan Pang Zhen menghela nafas panjang, dan hanya bisa menyerang pasukan musuh lagi. Ketika Daimelt melihat adegan ini, dia tertawa lebih keras dan berkata, Nak, bakatmu sungguh terlalu menakutkan. Peningkatanmu benar-benar dapat dilihat bahkan dengan menggunakan mata telanjang. Namun, semuanya berakhir di sini. Hahaha. Ye Yuan menerobos, keributannya terlalu besar. Hanya pengumpulan energi spiritual langit dan bumi yang membutuhkan banyak waktu. Tempat ini adalah tanah alam barat, energi spiritualnya tidak kaya. Tapi terobosan Ye Yuan sudah berhubungan dengan dao surgawi. Karena tidak mengumpulkan cukup energi spiritual, dia tidak akan menyerah. Ye Yuan membawa energi spiritual yang mengamuk dan terkunci dalam pertempuran dengan Daimelt. Awalnya, Daimelt masih bisa mengalahkannya. Sekarang, Ye Yuan melakukan kontak dengan dao surgawi, dia sudah seimbang dengan Daimelt. Terlebih lagi, dia menjadi lebih kuat saat dia bertarung. Dunia kecil Ye Yuan juga mengalami keributan besar saat ini.
Dua energi hitam dan kuning menjadi semakin halus. Meskipun ranah Ye Yuan saat ini adalah dunia, namun ia tidak membentuk dunia nyata. Tepatnya, dunianya sebenarnya hanya membagi kekacauan menjadi dua. Kekacauan tetaplah kekacauan. Namun, setelah Ye Yuan berkultivasi selama bertahun-tahun, kedua wilayah kekacauan ini berangsur-angsur menjadi murni dan memiliki warna tersendiri. Surga adalah energi hitam, dan bumi adalah energi kuning. Pada saat ini, energi hitam menjadi semakin biru, sedangkan energi kuning menjadi semakin keruh. Langit dan bumi menjadi semakin berbeda satu sama lain. Inilah langit dan bumi yang sebenarnya. Tentu saja proses ini berkembang sangat lambat. Di dunia luar, pertarungan Ye Yuan dengan Daimelt juga semakin sengit. Daimelt awalnya masih tertawa terbahak-bahak tanpa henti. Namun semakin dia bertarung, dia semakin khawatir, dan semakin bingung dia jadinya. Secara logika, kesengsaraan penyakit kutukan Deva seharusnya sudah dimulai sejak lama. Tapi kenapa Ye Yuan sepertinya tidak mengalami apa-apa sama sekali? Kesengsaraan penyakit kutukan Deva adalah kesengsaraan Dao Surgawi, sangat menakutkan. Ketika kesengsaraan penyakit kutukan meletus, tubuh fisik seniman bela diri akan membusuk secara gila-gilaan. Pada saat yang sama, bahkan akan disertai dengan kesengsaraan petir, kesengsaraan api, kesengsaraan mental iblis, dan sebagainya. Situasi saat ini sangat rumit. Bisa dikatakan ini adalah letusan satu kali saja. Tujuannya adalah untuk membunuhmu. Tentu saja, ada juga kekuatan Dao Surgawi yang kuat tercampur di dalamnya. Selama seniman bela diri berhasil melewatinya, mereka akan seperti ikan mas yang melompati gerbang naga, kekuatan mereka meningkat ke tingkat yang baru. Namun, selain menarik energi spiritual yang sangat besar ke Ye Yuan di sana, tidak ada sedikit pun tanda-tanda dia akan melewati masa kesengsaraan. Stabil seperti Gunung Tai, tubuh Ye Yuan tidak hanya tidak membusuk, tapi malah menjadi semakin kuat. Ini juga terlalu aneh. Pertempuran di sini secara alami mempengaruhi hati pasukan yang tidak dapat diprediksi. Wan Zhen dan yang lainnya juga menunggu lama. Pada akhirnya, mereka menemukan bahwa Ye Yuan tidak mengalami apa-apa sama sekali, dan tidak dapat menahan perasaan aneh. Aneh, sudah hampir 2 jam sejak Yang Mulia mulai menerobos. Mengapa sepertinya tidak ada tanda-tanda pembusukan sama sekali? Kata Wan Zhen. Pang Zhen juga memasang ekspresi aneh saat berkata, membusuk. Apakah kamu tidak menyadarinya? Aura Yang Mulia saat ini melonjak dengan gila-gilaan, sepertinya dia tidak melampaui kesengsaraan penyakit kutukan Deva, tetapi mengalami penguatan Deva. Mereka berdua telah mengalami kesengsaraan penyakit kutukan Deva dan sangat menyadari kengerian kesengsaraan penyakit kutukan. Begitu mereka melewati masa kesengsaraan, seniman bela diri akan langsung memasuki masa kelemahan, tidak mampu menghadapi musuh sama sekali. Tapi Ye Yuan tampaknya telah diperkuat oleh Dao Surgawi, auranya menjadi semakin menakutkan. Kesengsaraan penyakit kutukan Deva semacam ini, masih pertama kali mereka lihat. Ekspresi Daimelt menjadi semakin buruk, dan dia berkata dengan raungan marah, mengapa kesengsaraan penyakit kutukan Devamu belum dimulai? Dengan kekuatanmu, kesengsaraan penyakit kutukan Deva pasti sangat menakutkan. Ye Yuan memandang Daimelt dengan iba dan tertawa sendiri sambil berkata, siapa yang memberitahumu bahwa aku harus mengatasi kesengsaraan penyakit kutukan Deva? Ekspresi Daimelt berubah drastis dan dia berkata, ini tidak mungkin. Setiap manusia harus mengatasi kesengsaraan, kamu juga mengolah dunia kecil. Jadi bagaimana mungkin kamu tidak melewati kesengsaraan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, membuat keributan karena hal yang tidak penting. Bukankah ras dewamu tidak perlu melampaui kesengsaraan? Ras dewa hanya mengembangkan Dao Surgawi, memperkuat diri mereka dengan Dao Surgawi, dan tidak perlu melewati kesengsaraan. Selain itu, semua ras harus mengatasi kesengsaraan penyakit kutukan Deva. Dan ini juga merupakan salah satu modal mereka untuk berdiri di atas banyak sekali ras. Tapi Ye Yuan jelas mengembangkan dunia kecil tetapi tidak perlu melewati kesengsaraan. Hal semacam ini terlalu fantastis. Daimelt terkejut. Terlalu banyak ketidakpastian pada manusia muda ini. Dia menggunakan akal sehat untuk mengukur Ye Yuan, berpikir bahwa Ye Yuan akan melewati kesengsaraan penyakit kutukan Deva dan mati. Tapi dia lupa, Ye Yuan, orang ini sama sekali tidak bisa diukur dengan akal sehat. Dunia kecil Ye Yuan sedang mengalami perubahan yang mengejutkan. Energi hitam bermetamorfosis. Matahari dan bulan, serta rasi bintang, mulai terbentuk secara bertahap. Di bumi, gunung dan danau juga berasal dari energi kuning.
Garis besar dunia yang besar saat ini perlahan mulai terbentuk. Dunia kekacauan yang awalnya tanpa kehidupan sedikit pun kini mulai bersinar dengan vitalitas yang kuat. Saat ini, Ye Yuan benar-benar merasakan kekuatan dunia. Kekuatan dunia yang melonjak seperti itu, membuat kekuatannya melonjak dalam sekejap. Kekuatan semacam ini memberinya perasaan mengendalikan segalanya. Di dunia ini, dia adalah penguasa mutlak, eksistensi tertinggi. Rasa kekuatan yang melonjak ini membuatnya merasa mampu meledakkan segalanya. Jelas sekali, Daimelt juga merasakan lonjakan kekuatan Ye Yuan. Bukan hanya dia, semua orang yang hadir merasakannya. Kekuatan ini terlalu mengerikan. Kulit Daimelt pucat saat dia berkata dengan kaget, "Kamu, metode kultivasi macam apa yang kamu kembangkan?" Peningkatan kekuatan semacam ini jelas bukan Deva kutukan pertama. Dilihat dari aura Ye Yuan saat ini, dia tidak tahu berapa kali lebih kuat dari Deva kutukan pertama. Kesenjangan memang sangat besar antara Kaisar Surgawi lapis ke-9 dan Deva kutukan pertama. Tapi itu sama sekali tidak sebesar Ye Yuan. Oleh karena itu, itulah mengapa Daimelt akan sangat terkejut. Kekuatan Ye Yuan saat ini cukup untuk menyaingi pusat kekuatan Deva kutukan kedua. Ditambah dengan pencapaian hukum Ye Yuan yang menakutkan, kekuatan tempurnya mendekati pusat kekuatan 9 tanda tingkat menengah. Sebelum menerobos, kekuatan tempur Ye Yuan sudah setara dengan Daimelt. Sekarang, membunuhnya hanyalah masalah mengangkat tangan. Ye Yuan berkata dengan dingin, "Kamu tidak perlu peduli dengan metode kultivasi apa. Bagaimanapun, yang bisa membunuhmu adalah metode kultivasi yang bagus. Baiklah, aku bisa mengantarmu berangkat sekarang." Pedang ruang waktu menyala, rasa dingin terungkap. Ekspresi Daimelt berubah drastis. Dia tahu dia tidak bisa menahan serangan Ye Yuan berikutnya. Perasaan putus asa menyebar di hatinya. Di zaman terakhir, dia bertarung melawan beberapa penguasa manusia Deva keempat dan kelima sendirian, dan dia bisa mempertahankan hidupnya. Dalam kehidupan ini, dia awalnya ingin membawa pasukan ras dewa untuk menghancurkan umat manusia. Siapa yang menyangka bahwa pada akhirnya, dia malah berakhir dengan akibat kebinasaan dan Dao-nya menghilang. Hasil ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya. Dalam pandangannya, umat manusia saat ini, sudah tidak ada orang yang bisa membunuhnya selain Dao leluhur. Bahkan Kaisar Surgawi rahasia mendalam, penguasa setingkat ini, yang ingin membunuhnya secara langsung pada dasarnya juga mustahil. Tapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan benar-benar mati di tangan seorang junior. Saat cahaya dingin muncul, celah besar langsung terkoyak di angkasa. Kekosongan itu sepertinya langsung terbelah menjadi dua. Ketajaman seperti itu sungguh menarik. Pupil Daimelt mengerut, melemparkan bumi yang menyusut menjadi 1 inci tanpa ragu sedikitpun. Tapi pedang ini mengandung kekuatan ruang waktu yang sangat besar. Bagaimana mungkin hal yang bisa dia hindari saat ini? Dalam sekejap, ujung pedang sudah tiba. Sepertinya Daimelt akan dipotong menjadi 2. Namun tepat pada saat kritis ini, sesosok tubuh cantik tiba-tiba keluar dari kehampaan. Hanya untuk melihat kedatangannya melemparkan telapak tangan. Sebuah kekuatan yang hebat benar-benar bertabrakan dengan pedang ruang waktu. Kekosongan bergetar, kedua orang itu masing-masing dipukul mundur. Ye Yuan menghela nafas ringan dan berkata, "Kamu akhirnya masih datang." Kedatangan itu mengangguk sedikit dan berkata, "Ya, bagaimanapun juga, aku harus datang. Daimelt tidak bisa mati." Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, "Aku benar-benar tidak terbiasa kamu berbicara seperti ini." Namun orang yang datang itu berkata dengan acuh tak acuh, "Pada akhirnya kamu akan terbiasa. Akan tiba suatu hari ketika kamu dan aku akan bertemu di medan perang. Jika kamu tidak terbiasa, kamu akan mati." Tatapan Ye Yuan berubah tajam dan dia berkata, "Kamu benar-benar tega mengambil tindakan melawanku." Kedatangannya tidak membawa emosi sedikit pun saat dia berkata, "Masa lalu telah terputus. Tidak ada yang tidak tahan." Ye Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Aku akan membawamu kembali." Kedatangan itu berkata dengan dingin, "Aku tetaplah aku. Hanya saja aku bukanlah diriku yang dulu. Bagaimana? Maukah kamu membawaku kembali?" Ye Yuan tiba-tiba merasa putus asa dan melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian pergilah." Kedatangannya tidak bernostalgia sedikitpun, berbalik dan membawa Daimelt pergi. Semua orang di pasukan tak terduga melihat pemandangan ini dengan wajah terkejut, tidak yakin apa maksudnya. Tapi Yang Mulia sudah angkat bicara. Jadi mereka tentu saja tidak berani berhenti. Wan Zhen dan Pang Zhen bertukar pandang,
keduanya melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Mereka belum pernah melihat Yang Mulia seperti ini sebelumnya. Dalam kesan mereka, Yang Mulia selalu tenang dan tenang. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuh. Namun menghadapi wanita yang baru saja menutupi wajahnya dengan kain kasa tipis, Yang Mulia sebenarnya tidak bergerak. Terlebih lagi, sepertinya mereka berdua adalah kenalan lama. Terlebih lagi, perasaannya tidak dangkal. Bagaimana Tuan Santo Biru Langit mengenal seorang wanita dari ras dewa? Ye Yuan menyaksikan sosok itu menghilang ke cakrawala. Tubuhnya tampak sangat kesepian dan melankolis. Meskipun kain kasa tipis menutupi wajahnya dan dia sedang melakukan seni dao surgawi bela diri sejati murni, Ye Yuan masih mengenali wanita ini dengan sekali pandang. Karena dia tidak lain adalah Yue Mengli. Ye Yuan tidak menyangka bahwa dia berhasil menerobos pada saat-saat terakhir dan saat dia hendak membunuh Daimelt, sebenarnya kekasihnya lah yang tiba-tiba bergegas dan menyelamatkannya. Dia tidak terkejut, tapi dia patah hati. Ketidakpedulian dan keteguhan seperti itu bagaikan pedang yang terus-menerus menusuk daging hati Ye Yuan. Sejak dia membawa Nai Norigin kembali, Ye Yuan sudah tahu bahwa Li Er bukan lagi Li Er yang asli. Dia menerima baptisan patung dewa dan telah menjadi putri dewa sejati. Terlebih lagi, bakat Li Er sangat cocok untuk metode kultivasi ras dewa. Kecepatan kultivasinya sangat cepat dan telah lama mencapai tingkat 9 tanda. Dilihat dari kekuatan yang ditunjukkan Yue Mengli sebelumnya, kekuatan tempurnya tidak kalah dengan Ye Yuan. Kecepatan kemajuannya bisa dibayangkan. Sebenarnya, ini juga sesuatu yang selalu dikhawatirkan oleh Ye Yuan. Sejak dia mendapatkan kembali ingatannya, dia enggan menghadapi masalah ini secara langsung. Kemunculan Nai Norigin membuatnya tidak punya pilihan selain memikirkan masalah ini. Karena Nai Norigin membawa Li Er pergi, dia pasti punya cara untuk menjadikannya putri dewa. Kalau tidak, untuk apa dia mengeluarkan begitu banyak usaha? Hanya saja Ye Yuan tidak bisa memikirkan metode apapun yang dimiliki ras dewa yang bisa menghapus perasaan antara dia dan Yue Mengli. Tapi, saat dia membawa Nai Norigin kembali, dia akhirnya tahu. 8 faksi ras dewa, masing-masing faksi memiliki patung dewa totem. 8 patung dewa ini adalah fondasi ras dewa. Dan 8 patung dewa ini persis dengan 8 patung yang Ye Yuan lihat saat itu di faksi tersembunyi. Hanya saja itu adalah reproduksi leluhur dari 8 garis keturunan, dan itu bukanlah tubuh asli dari patung dewa. Anggota ras dewa yang mengalami baptisan patung dewa akan memiliki komitmen yang tidak dapat ditebus pada ras dewa. Atau haruskah dia mengatakan, orang ini memiliki rasa bangga yang kuat dan menjadi bagian dari ras dewa. Tapi ini bukanlah metode pengendalian biasa. Selain paling setia kepada ras dewa, orang ini bahkan mempertahankan emosi aslinya. Kesenangan, kemarahan, kesedihan, kegembiraan, tidak ada yang kurang, tidak ada bedanya dengan orang biasa. Ye Yuan mengetahui dari Nai Norigin bahwa Li Er tidak lagi seperti Li Er sebelumnya. Di bawah amarahnya, Ye Yuan membunuh Nai Norigin tanpa ragu-ragu. Tapi, hal itu tak mampu menutupi luka di hatinya. Sampai dia bertemu Li lagi hari ini, hati Ye Yuan terasa sakit seperti ditusuk pedang. Tiba-tiba, Ye Yuan terjatuh ke belakang dengan kaku. Wan Zhen dan yang lainnya menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru pergi untuk mendukung Ye Yuan. Fitnah. Kalian semua terang-terangan memfitnah di sini. Saat ini, hasilnya sudah pasti. Apakah kalian semua berencana mengusirnya sekarang karena dia telah memenuhi tujuannya? Yang paling hebat, terdengar raungan marah dari Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam. Aula ini terletak di sisi gunung bentangan surga, Bodhidharma leluhur Dao kehidupan. Saat ini, aula sudah penuh, aura setiap orang sangat mengejutkan. Sebenarnya tidak ada satu orang pun yang kekuatannya lebih rendah dari Deva kelima. Bahkan komandan pasukan manusia, Deva Fifth Blade, Nisuan, juga hanya duduk di belakang. Di atas aula besar, leluhur Dao kehidupan terletak di kursi kepala, menghadap ke dunia. Menghadapi raungan Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam, dia hanya berkata dengan dingin, "Rahasia Mendalam, tenanglah dulu." Membiarkan Daimelt berada di bawah pengawasan semua orang, dalam hal ini, Ye Yuan harus memberikan penjelasan kepada semua orang kan. Rahasia Mendalam mencibir dan berkata, "Berikan penjelasan. Penjelasan apa yang kamu inginkan? Apakah kamu lupa oleh siapa dunia ini direbut? Ketika Ye Yuan lolos dari kematian di medan perang, di mana kalian semua, para leluhur Dao ini? Ketika kekasih Ye Yuan diculik oleh ras dewa, di mana kalian semua? Sekarang,
Kalian semua mencari Ye Yuan untuk meminta penjelasan. Lelucon yang luar biasa. Kaisar Surgawi rahasia mendalam saat ini tanpa sikap seorang ahli sedikit pun, sudah sangat marah. Setelah Yue Mengli membawa Daimelt pergi, pertempuran kiamat akhirnya berakhir. Pertempuran ini berakhir dengan kemenangan penuh pasukan koalisi. Ras dewa tidak lagi memiliki kekuatan untuk bertarung. Yang tersisa hanyalah duel hidup dan mati antara ahli dari dua ras. Dan saat ini, situasi di pihak umat manusia berubah secara drastis. Leluhur Dao Kehidupan tiba-tiba melancarkan serangan dengan menggunakan insiden Ye Yuan melepaskan Daimelt sebagai alasannya dan meminta Ye Yuan dibebaskan dari semua tugasnya. Dan mereka mencabut gelar Santo Biru Langit dari Ye Yuan dengan tuduhan berkolusi dengan musuh. Lelucon ini hari ini mengumpulkan eselon atas dari berbagai ras di dunia bentangan surga, untuk mendiskusikannya pada saat ini. Memberhentikan Ye Yuan dari jabatannya sangatlah mudah. Namun jika gelar Santo Biru Langit dicabut dari Ye Yuan, dampaknya terlalu besar dan memerlukan pengakuan dari semua ras sebelum bisa disahkan. Gelar Dua Sein Biru Langit dan Mendalam, diterangi selama berabad-abad. Ingin melepas titel ini, seberapa sulitkah? Tapi, penyelenggaranya adalah kepala dari 9 leluhur Dao yang agung, leluhur Dao Kehidupan. Ini berbeda, tidak peduli seberapa gemilang nama Santo Biru Langit, dia saat ini hanyalah seorang junior. Tapi Dao Leluhur adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia ini. Tapi Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam tidak terlalu peduli. Dia adalah putra Sein Mendalam, penguasa keluarga Jian, dan juga salah satu kekuatan utama dunia surga. Oleh karena itu, ketika leluhur Dao Kehidupan mengangkat masalah ini, dialah orang pertama yang mengajukan keberatan. Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam sangat gelisah, tetapi leluhur Dao Kehidupan sangat tenang ketika dia berkata sambil tersenyum, "Hahaha, seberapa besar pengaruh yang dimiliki klan biasa ras dewa pada pertempuran kiamat? Kamu mengatakan bahwa kontribusinya tidak ada bandingannya. Bukankah hal yang terlalu berlebihan untuk menimbulkan kekhawatiran? Bahkan jika pasukan ras dewa sepenuhnya menduduki dunia surga, apa bedanya dengan keberadaan level kita?" Dia memang tak tertandingi dan mendominasi saat mengatakan ini. Tapi apa yang dia katakan juga benar. Bagi mereka, pasukan ras dewa biasa hanyalah keberadaan seperti semut, para leluhur Dao ini. Tidak peduli berapa banyak, itu juga tidak berguna. Kalimatnya yang ringan dan berkibar menghapus semua kontribusi Ye Yuan. Ya, kalau bukan karena kita bertiga melukai Tian Qing dan berisiko mati, bagaimana bisa ada ruang bagi Ye Yuan untuk menunjukkan dirinya? Tentu saja, kami bertiga sudah lama tidak peduli pada ketenaran dan keuntungan, dan tidak suka memperebutkannya dengan junior. Itu saja, tapi dia sebenarnya berkolusi dengan ras dewa dan melepaskan musuh yang tangguh. Kita tidak bisa menutup mata terhadap hal ini lagi. Leluhur api dengan rambut berwarna merah tua berkata dengan suara yang dalam. Apa yang dikatakan leluhur api itu benar. Untuk benar-benar berbicara tentang kontribusi, kami bertiga memiliki kekuatan yang setara dengan Tian Qing. Itu adalah pencapaian yang sungguh luar biasa. Tapi apakah kita mengatakan sesuatu sampai sekarang? Berbicara tentang Ye Yuan, bocah ini, bakatnya sangat tinggi. Jika dia benar-benar pergi mencari perlindungan kepada ras dewa demi seorang wanita, itu akan menjadi bencana yang sangat mematikan bagi umat manusia kita. Leluhur air juga berkata. Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam terkejut ketika dia mendengarnya. Dia tidak menyangka bahwa beberapa leluhur Dao yang hebat sebenarnya sudah menyatukan pernyataan mereka. 9 leluhur Dao yang agung selalu tidak menyenangkan. Selama bertahun-tahun, mereka tak henti-hentinya berselisih demi kepentingan mereka sendiri. Dia tidak menyangka saat ini, mereka benar-benar bergandengan tangan untuk menghadapi junior. Konsekuensi dari masalah ini bahkan lebih serius daripada yang dibayangkan oleh Rahasia Mendalam. Berpikir sampai di sini, hati Kaisar Surgawi yang mendalam tenggelam ke dasar. Sepertinya leluhur Dao Kehidupan sudah siap. Apa yang terjadi di antara semua ini yang membuat leluhur Dao Kehidupan lebih memilih meninggalkan harapan terakhir Ye Yuan daripada bersedia bergantung padanya. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkannya adalah tindakan leluhur Dao Kehidupan kali ini bukan hanya untuk menghapus kontribusi Ye Yuan tetapi juga untuk menghilangkan gelar Santo Biru Langit. Gelar Santo Biru Langit dan Sein yang mendalam menerangi selama berabad-abad. Kemakmuran umat manusia saat ini ditempa sendirian oleh Ye Yuan dan ayahnya. Berkolusi dengan musuh. Hahaha, sungguh konyol. Orang lain mungkin tidak tahu, tapi leluhur Dao Kehidupan sudah menjadi kekuatan besar di zaman terakhir. Dia hanya selangkah lagi untuk menjadi leluhur yang agung.
Mungkinkah dia tidak mengetahui hal ini? Rahasia mendalam merasa pasti masih ada sesuatu yang tidak dia ketahui terlibat. Apa sebenarnya yang ditakuti oleh leluhur Dao kehidupan? Aku juga merasa bahwa beberapa leluhur Dao masuk akal. Kontribusi Ye Yuan, tidak ada dari kita yang menyangkalnya. Tapi berkolusi dengan musuh, dalam hal ini, konsekuensinya terlalu serius. Kita tidak bisa duduk diam dan tetap acuh tak acuh. Leluhur Deva kelima juga sependapat. Aku setuju. Aku juga setuju. Sebenarnya ada lebih dari separuh leluhur yang hadir yang setuju dengan saran leluhur Dao kehidupan. Kaisar Surgawi rahasia mendalam menjadi tercengang dengan mulut ternganga ketika dia mendengarnya. Leluhur Dao kehidupan jelas sudah tersalurkan sejak lama untuk hari ini. Jika sebagian besar pusat kekuatan leluhur menyatukan pernyataan mereka, ditambah dengan nama 9 leluhur Dao yang agung, pencopotan gelar Santo Biru Langit sebenarnya adalah sesuatu yang pasti. Sungguh rencana yang mendalam. Bagaimana Kaisar Surgawi rahasia mendalam tidak mengetahui tipu daya di balik ini? Leluhur Dao kehidupan pasti diam-diam membuat pengaturan untuk waktu yang lama untuk hari ini. Mungkin dia memberikan manfaat yang luar biasa kepada leluhur ini. Kalau tidak, dengan kelihayan benda-benda lama ini, bagaimana mereka bisa berdiri di sisi leluhur Dao kehidupan dengan begitu tegas? Tiba-tiba, rahasia mendalam terasa sedikit menakutkan. Ketika dia dan Ye Yuan sedang sibuk dan mempertaruhkan nyawa mereka demi umat manusia dan masa depan banyak ras, para leluhur Dao ini sebenarnya sedang merencanakan hal seperti ini di belakang mereka. Ini benar-benar membuat orang merinding. Entah apa yang dipikirkan Ye Yuan saat mendengar berita ini. Berpikir sampai di sini, Kaisar Surgawi rahasia mendalam merasa dadanya akan meledak. Eranya sangat berbeda. Selama zaman terakhir, bagaimana mungkin hal seperti itu terjadi? Di pihak mereka, semakin kuat semakin baik. Tetapi sekarang, aku keberatan. Lin Chaotian, kamu termasuk kelompok jenius pertama yang memasuki dunia tersembunyi surgawi. Dapat dikatakan bahwa Tuan Santo Biru Langitlah yang melatihmu sendirian ke posisimu saat ini. Tapi sekarang, kamu ingin bergandengan tangan dengan orang lain untuk melepaskan gelar Santo Biru Langit. Apakah kamu masih menginginkan wajah atau tidak? Juga, Tuan Santo Biru Langit mendirikan zaman yang berkembang selamanya. Bahkan jika kamu sekarang dihormati sebagai leluhur Dao, hak apa yang kamu miliki untuk melepaskan gelar Santo Biru Langit? Kamu belum cukup memenuhi syarat. Kaisar Surgawi rahasia mendalam berkata dengan ketegasan yang bisa memotong besi. Dia tahu kata-kata ini lemah, tapi dia harus berjuang untuk itu. Santo Biru Langit dan Sein yang mendalam merupakan satu kesatuan yang utuh. Dia memperhatikan tindakan Ye Yuan saat itu. Dia tidak bisa membiarkan gelar Santo Biru Langit dinodai oleh seseorang. Ya, aku tidak cukup berkualitas. Leluhur Dao kehidupan acuh tak acuh, tapi dia mengubah topik dan berkata, tetapi waktu telah berubah. Wanita yang paling dicintainya sekarang adalah putri dewa dari ras dewa. Terlebih lagi, bakatnya sangat mencengangkan. Bagaimana kamu bisa menjamin bahwa dia masih setia dan mengabdi pada umat manusia? Mungkin dia membiarkan Daimel pergi adalah awal dari pengkhianatan umat manusia. Kamu juga tahu bahwa bakatnya luar biasa. Tapi justru ketika dia membelot dari musuh, dia akan menjadi ancaman yang lebih besar bagi umat manusia kan? Kaisar Surgawi rahasia mendalam tersenyum dingin dan berkata, jika kamu ingin mengutuk seseorang, kamu selalu dapat mengajukan tuduhan, kamu membuat tuduhan di sini. Hanya berdasarkan ini, kamu ingin menghancurkan Santo Biru Langit. Kaisar ini memberitahumu, kecuali kamu mencabut keluarga Jianku dari akarnya, jika tidak, jangan pikirkan itu. Leluhur Dao kehidupan terdiam, reaksi rahasia mendalam sesuai harapannya. Santo Biru Langit dan Sein yang mendalam memiliki nafas dan cabang yang sama. Dia datang dari zaman sebelumnya dan secara pribadi melihat perbuatan gagah berani dan heroik Santo Biru Langit dan Sein yang mendalam. Jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu? Tapi Ye Yuan harus mati. Namun, membunuh Ye Yuan bukanlah hal yang mudah. Nama Santo Biru Langit terlalu bergema, ia mendirikan kemakmuran umat manusia yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kini, dia juga meraih prestasi besar dalam pertempuran. Prestasi gagah berani dan heroik seperti ini, satu gerakan salah dan dia mungkin kalah. Memang benar bahwa dia adalah seorang leluhur Dao, tetapi dia tidak mungkin menjadi musuh seluruh dunia. Apalagi ras dewa masih memiliki Tian Qing yang menakutkan. Baiklah. Karena itu masalahnya, leluhur ini punya ide. Undang Ye Yuan untuk menantangnya secara langsung. Bagaimana menurutmu, rahasia mendalam?
kata leluhur Dao kehidupan dengan lemah. Pupil rahasia mendalam mengerut, perasaan firasat muncul di hatinya. Orang ini ingin membuat Ye Yuan masuk ke dalam jebakan. Saat Ye Yuan datang, dia mungkin tidak akan bisa kembali lagi. Melihat rahasia mendalam tidak menjawab, leluhur Dao kehidupan berkata sambil tersenyum tipis, "Mengapa? Bahkan tidak berani bertatap muka. Ataukah dia benar-benar sudah membelot ke musuh? Terhadap banyak sekali ras di dunia, triliunan makhluk hidup, bukankah seharusnya dia memberikan penjelasan kepada dunia?" Rahasia mendalam mengatupkan rahangnya erat-erat, terpojok oleh leluhur Dao kehidupan sampai dia tidak dapat berbicara. Lin Chaotian memberinya masalah besar. Ayolah, Ye Yuan tidak akan pernah kembali. Jika tidak datang, nama pengkhianatan Ye Yuan akan terkonfirmasi. Baik, aku akan pergi dan mengundangnya secara pribadi. Rahasia mendalam berkata dengan suara yang dalam. Leluhur Dao kehidupan yang tiba-tiba melancarkan serangan segera menyebabkan keributan di dunia surga. Setelah pertempuran besar, nama Santo Biru Langit saat ini seperti matahari siang hari. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu, masalah Ye Yuan mendirikan zaman yang berkembang selamanya juga terungkap. Segera, Santo Biru Langit menjadi sosok seperti dewa. Prestasi semacam ini tidak ada bandingannya. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa Dao leluhur kehidupan benar-benar mengambil tindakan melawan Santo Biru Langit saat ini. Kalian tebak, apakah Tuan Santo Biru Langit akan menepati janjinya atau tidak? Menepati janjinya, bukankah ini mencari kematian? Jelas sekali, Tuan Santo Biru Langit sudah sangat berjasa sekarang karena mengancam tuannya. Leluhur Dao kehidupan tidak bisa mentolerirnya lagi. Kamu tidak bisa mengatakan itu. Mengenai Santo Biru Langit yang melepaskan Daimelt, masalah ini adalah fakta. Kekasihnya adalah putri dewa dari ras dewa. Jadi siapa yang bisa menjamin bahwa dia tidak akan mengkhianati umat manusia demi seorang wanita? Kata-katamu juga masuk akal. Saat ini, leluhur Dao kehidupan akan berhadapan langsung dengan Tuan Santo Biru Langit. Mari kita tunggu dan lihat nanti. Ketika dia melihat rahasia mendalam lagi, Ye Yuan hanya tersenyum tipis dan berkata, "Oh, leluhur Dao kehidupan ingin bertemu denganku. Baiklah, ayo kita bertemu." Rahasia mendalam bisa melihat kesedihan di balik permukaan tenang Ye Yuan. Pukulan baginya kali ini sungguh besar. Setelah memahami kehidupan Ye Yuan, rahasia mendalam tahu bahwa Ye Yuan adalah seseorang yang sangat menghargai ikatan dan kasih sayang. Tetapi orang yang sangat dia cintai menjadi putri dewa dari ras dewa, siapa yang dapat memahami penderitaan yang terlibat? Tapi dia tidak menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar menyetujuinya dengan begitu cepat, bahkan tanpa memikirkannya. Apakah kamu mengerti apa yang aku katakan tadi padamu? Lin Chaotian telah merencanakannya sejak lama. Dia pasti sudah membuat persiapan yang sempurna kali ini. Kamu tidak akan bisa kembali lagi setelah kamu pergi. Rahasia mendalam berkata dengan suara serius. Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Jika aku tidak pergi, bukankah itu akan mengkonfirmasi nama pembelotan? Selain itu, kamu secara pribadi datang mencariku, tetapi aku membelot. Ini juga merupakan ironi besar bagimu dan keluarga Jianmu. Nama Santo Biru Langit tidak penting bagiku, tapi nama ayahmu Sein mendalam, aku tidak bisa membiarkan mereka menodainya sama sekali." Ketika rahasia mendalam mendengar itu, ekspresinya berubah. Dia hanya peduli pada keselamatan Ye Yuan, namun tidak memikirkan hal ini. Jika Ye Yuan benar-benar melarikan diri, sulit untuk menjamin bahwa Lin Chaotian tidak akan melancarkan serangan terhadap keluarga Jian. Rahasia mendalam mengerutkan kening dan berkata, "Tetapi tahukah kamu siapa Lin Chaotian? Dia termasuk dalam kelompok jenius pertama yang memasuki dunia tersembunyi surgawi. Saat itu, dia hanya berjarak setengah langkah dari alam leluhur agung. Dalam pertempuran kiamat nanti, dia menjadi salah satu yang selamat, dan bahkan menjadi leluhur Dao kehidupan. Setelah 10 miliar tahun, bahkan jika Dao surgawi mengambil kembali kekuatan aturan, kemungkinan besar kekuatannya tidak akan terlalu terpengaruh juga. Dapat dikatakan bahwa dia saat ini adalah orang terkuat di umat manusia." Tapi Ye Yuan tersenyum dan berkata, "Kamu juga tahu kalau dia yang terkuat, lalu kenapa dia tidak datang untuk membunuhku? Dengan kekuatannya, jika dia ingin membunuhku, dia pasti sudah lama membunuhku. Dia takut dengan pengaruhku, namun dia baru melancarkan serangan saat ini. Pernahkah kamu memikirkan alasannya?" Rahasia mendalam terkejut dan berkata, "Kamu tahu kenapa dia mengincarmu?" Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak tahu, tapi aku bisa menebaknya sedikit."
Secara logika, orang yang paling dia takuti saat ini adalah Tian Qing. Tapi pertempuran kiamat belum mereda, dan dia sudah bersemangat untuk menyerangku. Ini menunjukkan bahwa ancamanku di matanya bahkan lebih besar daripada ancaman Tian Qing. Oleh karena itu, dia lebih memilih membunuhku terlebih dahulu daripada memberiku kesempatan untuk tumbuh dewasa. Rahasia mendalam tampak terkejut. Tapi jika dipikir-pikir lagi, itu memang benar adanya. Tapi apa yang mendasarinya untuk percaya bahwa Ye Yuan merupakan ancaman yang lebih besar daripada Tian Qing? Dalam pandangannya, meskipun Ye Yuan menggabungkan waktu, ruang, dan pedang, ketiga hukum besar ini, peluangnya hanya 50-50 melawan Tian Qing. Tapi, kalau sudah seperti ini, kamu tidak bisa melangkah lebih jauh lagi. Begitu kamu pergi, bahkan jika Lin Chaotian tidak bisa menjatuhkanmu, dia pasti akan menahanmu. Kamu bisa melupakan melihat terang hari lagi di hidup ini. Kata rahasia mendalam dengan ekspresi serius. Ye Yuan berkata dengan dingin, pikiranku sudah bulat, kamu tidak perlu membujukku lagi, aku ingin melihat mengapa leluhur dao kehidupan ini ingin mengambil tindakan melawanku. Tuan Santo Biru Langit dengan murah hati menerima penunjukan tersebut. Hal ini membuat rahang semua orang ternganga. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan akan benar-benar masuk ke dalam perangkap. Semakin banyak orang yang menonton pertunjukan tersebut. Tetapi para eselon atas yang benar-benar mengetahui cerita di dalam semuanya tahu bahwa ini adalah situasi yang pasti akan mati. Apapun hasilnya, leluhur dao kehidupan sama sekali tidak akan membiarkan Ye Yuan pergi hidup-hidup. Mereka semua mengira Ye Yuan tidak mungkin datang. Lagi pula, dibandingkan dengan hidupnya, apa arti ketenaran? Meskipun nama Santo Biru Langit bergema, dia bukanlah seorang ahli sejati. Leluhur dao kehidupan, itu adalah eksistensi tertinggi yang bisa bertarung dengan Tian Qing. Apakah itu asli atau palsu? Semua orang mengatakan bahwa Tuan Santo Biru Langit adalah orang yang bijaksana dan tiada tandingannya. Tapi sebenarnya dia juga punya momen di mana dia bodoh. Hehehe, menurutku, Tuan Santo Biru Langit ini hanyalah orang yang bertele-tele yang terlalu menghargai reputasinya sendiri. Dari dikagumi oleh triliunan kehidupan, hingga jatuh ke dunia fana, hal semacam ini bukanlah hal yang dapat ditanggung semua orang. Pegunungan mencerahkan asal adalah pegunungan terdekat dengan gunung bentangan surga. Energi spiritualnya berlimpah, tidak kalah dengan gunung bentangan surga. Tempat ini adalah Bodhidharma leluhur dao kehidupan dan juga tempat terlarang bagi semua pusat kekuatan. Pada saat ini, dua sosok membelah langit, tiba di tepi pegunungan mencerahkan asal. Berhenti, siapa yang di sana? Lebih dari selusin sosok tiba-tiba muncul, menghalangi jalan kedua orang tersebut. Alis Kaisar Surgawi rahasia mendalam sedikit berkerut dan dia berkata dengan suara serius, Lin Lang, kamu bahkan tidak mengenali Kaisar ini. Untuk benar-benar berani menghentikanku. Lin Lang ini adalah sosok jenius di antara keturunan keluarga Lin, seorang ahli Deva kutukan ketiga yang perkasa. Lin Lang menangkupkan tinjunya dan berkata sambil tersenyum, jadi, ini adalah rahasia yang mendalam. Tentu saja, kamu bisa memasuki pegunungan mencerahkan asal. Tapi, dia tidak bisa. Saat dia berkata, Lin Lang menunjuk ke arah Ye Yuan. Kaisar Surgawi rahasia mendalam mendengus dingin dan berkata, Lin Chaotian ingin melihat Santo Biru Langit, sekarang setelah aku membawanya ke sini, kamu ingin memblokirnya di luar pintu. Saat Lin Lang mendengarnya, dia memandang ke arah Ye Yuan dengan heran dan berkata, kamu adalah Ye Yuan yang membiarkan musuh yang tangguh demi mengejar seorang wanita. Dia juga layak disebut Santo Biru Langit. Menurut pendapatku, menyebutnya pengkhianat lebih tepat. Tatapan Kaisar Surgawi rahasia mendalam menjadi gelap. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa Lin Lang melakukannya dengan sengaja? Lin Lang yang sangat kecil pasti tidak berani bersikap tidak terkendali. Di belakangnya pasti Lin Chaotian yang menghasutnya. Apa yang ingin dilakukan Lin Chaotian? Saat ini, pegunungan asal pencerahan telah menjadi tempat pertemuan angin dan awan di seluruh dunia bentangan surga. Pasti ada banyak sekali orang yang memperhatikan pemandangan ini. Kata-kata Lin Lang sangat tajam. Ye Yuan mengabaikan Lin Lang, tetapi beralih ke rahasia mendalam dan bertanya, siapa dia? Rahasia mendalam berkata dengan suara yang dalam, Lin Lang, cucu generasi keempat Lin Chaotian. Oh, Ye Yuan menganggukkan kepalanya dengan ringan, menunjukkan bahwa dia mengerti. Tiba-tiba, Ye Yuan menamparnya dengan acuh tak acuh. Tamparan ini terlalu biasa saja hingga seperti orang biasa.
Namun masih ada beberapa ahli Deva kedua dan Deva ketiga yang melindunginya di sisinya. Saat Ye Yuan bergerak, mereka segera bergegas. Kurang ajar, tempat ini adalah pegunungan asal pencerahan, kamu benar-benar berani menyerang Tuan Muda Lin Lang. Sekelompok orang berkerumun, bergegas menuju Ye Yuan. Sementara Lin Lang memasang ekspresi mengejek di wajahnya. Bagaimana tamparan biasa bisa mendarat di tubuhnya? Suara tamparan yang jelas tiba-tiba terdengar. Itu terdengar jelas di seluruh pegunungan. Lin Lang benar-benar tidak siap, seluruh tubuhnya langsung ditampar, memutar puluhan putaran di udara sebelum menstabilkan sosoknya. Wajahnya panas membara dan sudah ada tambahan 5 sidik jari. Wajah selusin pusat kekuatan itu berubah dengan liar. Mereka jelas sudah menghentikan Ye Yuan. Jadi bagaimana Ye Yuan masih bisa melewatinya? Selusin orang ini semuanya adalah ahli alam-alam Deva. Mereka sebenarnya bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan melakukan tindakannya. Bahkan Kaisar Surgawi Rahasia Mendalam juga terlihat terkejut. Setelah Ye Yuan menerobos, ini adalah pertama kalinya dia melihat Ye Yuan bergerak. Kekuatan semacam ini hanya bisa mengalahkan pusat kekuatan Deva Kutukan ketiga. Hal yang paling menakutkan adalah dia bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Ye Yuan melakukan tindakannya. Penerapan hukum ruang waktu Ye Yuan sudah mencapai tingkat yang membuat bulu kuduk berdiri. Kita harus tahu, satu kesengsaraan kutukan Deva tingkat 1. Kesenjangan antara alam Deva sangat besar. Ye Yuan baru saja menerobos ke alam Deva, kekuatannya sebenarnya sudah mencapai tingkat yang mengerikan. Ketika dia mencapai puncak alam Deva, betapa menakjubkannya hal itu. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Lin Chaotian begitu takut padanya. Mungkin setelah Ye Yuan dewasa, Tian Qing juga seperti itu kan. Mereka benar-benar tidak dapat membayangkan keberadaan yang bahkan leluhur agung ruang waktu tidak berdaya melawannya, Ye Yuan bisa membunuhnya sesuka hati. Kamu berani memukulku. Lin Lan menatap Ye Yuan dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Statusnya bahkan lebih tinggi dari Pang Zhen, yang disebut anak tak terduga ini. Karena dia adalah keturunan leluhur Dao kehidupan. Leluhur Dao kehidupan adalah penguasa yang disebut leluhur Dao nomor 1. Sekarang, Ye Yuan benar-benar mengirimnya terbang dengan satu tamparan di depan gerbang pegunungan asal pencerahan. Ini sungguh rasa malu dan hina yang belum pernah terjadi sebelumnya. Benar-benar omong kosong. Dia, Lin Lang, tidak peduli. Hanya ada Dao leluhur kehidupan di matanya. Jadi bagaimana jika aku memukulmu? Ye Yuan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya sambil berkata dengan dingin. Lin Lang terlihat dengki saat dia berkata dengan marah, kamu, orang tak tahu malu yang mengkhianati umat manusia, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk memukulku? Hah, suaranya belum memudar ketika Ye Yuan mengirimnya terbang dengan tamparan lagi. Kali ini, wajah Lin Lang bengkak di kedua sisi. 10 sidik jari terlihat jelas. Ucapkan satu kata lagi dan aku akan membunuhmu. Ye Yuan sangat tenang, seolah-olah membicarakan sesuatu yang sangat biasa. Benar saja, Lin Lang tidak berani berbicara lagi. Di antara lebih dari selusin pusat kekuatan Deva, masing-masing dari mereka tercengang karena terkejut. Mereka ada di sini untuk melindungi Lin Lang, tapi sekarang, mereka benar-benar hanya menjadi hiasan. Ketika dia melihat Lin Lang diam, Ye Yuan perlahan berkata, kelebihan dan kekurangan Sein ini, bukanlah hak kamu, seorang junior, yang datang dan berkomentar. Bahkan jika Lin Chaotian ada di sini, dia juga harus berhati-hati ketika berbicara dengan Sein ini. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara omong kosong di sini? Enyahlah. Ekspresi Lin Lang berubah drastis. Dimarahi hingga tersesat di depan pintu rumahnya sendiri, wajahnya benar-benar hilang sama sekali. Hanya saja dia tidak menyangka Santo Biru Langit ini ternyata sekuat ini. Rahasia Mendalam sangat terbebas dari amarahnya dan berkata sambil mencibir, Lin Lang, jika kamu tidak tahu seberapa tinggi senioritas Santo Biru Langit, sebaiknya nyahlah dan tanyakan pada Lin Chaotian. Para pemimpin ras di dunia bentangan surga ini juga berada pada tingkat yang lebih rendah ketika mereka melihat Tuan Santo Biru Langit. Siapa kamu, berani menuding dan mengomentari dia? Pada saat ini, di aula pencerahan asal, Lin Chaotian menghela nafas sedikit dan berkata, Lin Huan, pergilah. Ya, di belakangnya, seorang pria parubaya yang bertugas di sisinya keluar dari barisan, menjawab dengan hormat, dan keluar dari aula. Baru setelah Lin Huan pergi, Lin Chaotian berkata, sepertinya leluhur ini masih meremehkan Santo Biru Langit. Leluhur ini mengira dia baru saja menerobos.
Jadi kekuatannya paling banyak mampu menekan Deva Kutukan kedua, dan dia sama sekali bukan tandingan Deva Kutukan ketiga sebanyak ini. Namun siapa yang menyangka kalau kekuatannya ternyata sudah mampu melakukan satu tembakan Deva Kutukan ketiga. Sangat menakutkan. Apakah kalian semua melihatnya? Leluhur api juga memasang wajah terkejut ketika dia berkata, pantas menjadi Santo Biru Langit yang abadi, kekuatan mengerikan semacam ini benar-benar terlalu menakutkan. Tatapan leluhur air tajam ketika dia berkata, Saudara Cao Tian, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa ada sesuatu yang dapat mematahkan belenggu pada dirinya? Lin Cao Tian tersenyum dan berkata, sama sekali tidak salah. Saat itu, Gunung Bentangan Surga memiliki aktivitas yang tidak normal, energi spiritual bangkit kembali, dan dunia yang hancur kembali pulih sepenuhnya seperti semula. Semua ini sangat bertepatan dengan kemunculan Ye Yuan. Belakangan, leluhur ini mengirim seseorang untuk menyelidiki hal ini. Setelah beberapa ribu tahun, aku akhirnya menemukan petunjuk. Sekitar lebih dari 3.000 tahun yang lalu, pemandangan yang sangat mengejutkan muncul di atas langit kota Bukit Permata kecil di perbatasan selatan. Hantu Gunung Bentangan Surga sebenarnya turun ke sebuah daerah kecil yang terpencil. Hal semacam ini sungguh luar biasa. Dan kejadian ini terjadi pada waktu yang sama ketika dihitung berdasarkan waktu kebangkitan energi spiritual Gunung Bentangan Surga. Hal ini menunjukkan bahwa saat itu di kota Bukit Permata, pasti pernah terjadi sebuah insiden besar yang menggemparkan dunia. Pada awalnya, insiden besar apa yang mungkin terjadi di negara kecil? Awalnya, leluhur ini juga tidak tahu apa-apa. Tapi semoga beruntung, tempat Ye Yuan pertama kali muncul tepatnya di kota Bukit Permata. Hantu Gunung Bentangan Surga, saat kami menguatkan dao kita, pemandangan mengerikan seperti itu belum pernah muncul sebelumnya. Kata leluhur air dengan kaget. Apa yang dia lakukan hingga benar-benar beresonansi dengan dunia bentangan surga. Memicu dao agung langit dan bumi, menghidupkan kembali energi spiritual, cara semacam ini sungguh tidak terbayangkan. Leluhur angin juga berkata dengan kaget. Leluhur dao ini mengungkapkan tatapan serakah di mata mereka satu persatu. Bagi mereka, tidak ada yang bisa menggerakkan mereka. Hanya meningkatkan satu langkah lebih jauh dapat menggerakkan mereka. Mereka telah mencapai kekuatan aturan selama 10 miliar tahun. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka juga tidak dapat mematahkan belenggu tersebut. Mengenai hal ini, mereka sangat sadar di dalam hati mereka. Tapi mereka melihat harapan pada Ye Yuan. Tatapan dao leluhur kehidupan sangat dalam saat dia melanjutkan, awalnya, aku juga tidak menaruh perhatianku pada Ye Yuan. Tapi sejak dia kembali dengan nama Santo Biru Langit, aku tiba-tiba merasa melihat cahaya. Bakatnya terlalu mengerikan. Mengerikan sampai-sampai membuat kita, para leluhur dao ini, gentar saat melihatnya. Siapa yang dapat membayangkan bahwa dia menciptakan prestasi mulia yang abadi hanya dengan kekuatannya, merawat 18 leluhur agung. Siapa yang mengira bahwa dia membersihkan dan memadamkan lebih dari 10 penjaga istana surgawi hanya dengan kekuatannya? Siapa yang mengira bahwa dia bisa membunuh pusat kekuatan alam Deva dengan mudah menggunakan alam kaisar surgawi? Hanya berdasarkan kekuatan hukum yang dia pahami. Mustahil. Saat itu, aku berada di periode yang sama dengan 18 leluhur. Ketika mereka berada di alam Ye Yuan, bahkan dengan mengandalkan kekuatan aturan, mustahil untuk memiliki kekuatan tempur yang begitu mengerikan. Lalu apa yang dia andalkan? Hanya ketika aku menaruh perhatianku pada Santo Biru Langit dan mempelajari pertumbuhannya sepanjang perjalanan, hal itu membuatku sangat terkejut. Lintasan pertumbuhannya terlalu mengerikan. Mendengar leluhur dao kehidupan berbicara tanpa kenal lelah, kelompok leluhur dao tidak dapat menahan napas dingin. Pengalaman pertumbuhan Ye Yuan hanyalah legenda yang mengerikan. Seorang udik yang muncul dari dunia kecil, muncul jauh-jauh dari kota Bukit Permata, mekarnya teratai di setiap langkah, dan mendaki ke puncak. Saat ini, dia juga hanya selangkah lagi dari puncak dunia yang sebenarnya. Dan dia hanya menggunakan 3.000 tahun untuk mencapai hal ini. Ini adalah legenda. Walaupun mereka adalah leluhur dao yang melebihi segalanya, mereka juga tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kebangkitan Ye Yuan yang legendaris. Yang lebih mengerikan lagi adalah legenda mereka sebenarnya diciptakan oleh Ye Yuan. Setelah berhenti sejenak, Lin Cao Tian melanjutkan, berkata, oleh karena itu, selama kita mendapatkan rahasianya, apa gunanya Tian King? Beberapa leluhur dao merasa darah mereka mendidih. Ketika Lin Huan muncul di depan semua orang, itu langsung menimbulkan keributan.
Tuan Lin Huan datang. Dia adalah pusat kekuatan Deva Fifth Light. Lihat apakah anak itu masih berani menjadi sombong. Bodhidharma pencerahan asal kita adalah Bodhidharma leluhur Dao, landasannya sangat tebal. Bagaimana mungkin anak nakal yang baru saja memasuki alam Deva bisa menjadi sombong? Jadi bagaimana jika Santo Biru Langit? Di depan leluhur Dao kehidupan, dia masih harus menundukkan kepalanya. Penampilan Lin Huan membuat Lin Lang dan yang lainnya segera merasa lebih percaya diri. Sebagai pusat kekuatan tertinggi Deva Fifth Light, status Lin Huan tidak dapat dibandingkan dengan Lin Lang dan yang lainnya. Jika Lin Lang adalah bintang baru keluarga Lin, maka Lin Huan adalah pilar keluarga Lin. Bahkan jika itu adalah Bodhidharma yang didirikan Lin Chaotian, Deva Fifth Light sama sekali bukan kubis juga. Deva Fifth Light, itulah eksistensi yang dapat menekan nasib suatu wilayah. Lin Huan sedikit menggenggam tangannya ke arah Ye Yuan dan berkata, Lin Lang tidak peka dan menghina Santo Biru Langit. Saya berharap Santo Biru Langit memaafkan pelanggarannya. Ye Yuan berkata dengan dingin, tidak perlu. Saya sudah memberinya pelajaran atas nama Lin Chaotian. Otot-otot di wajah Lin Huan bergerak sedikit dan dia memaksakan senyum sambil berkata, secara logika, dengan status Santo Biru Langit, kamu bisa memasuki pegunungan mencerahkan asal. Hanya saja kini, perbuatan yang mulia telah mencoreng nama Santo Biru Langit. Anda orang berdosa. Oleh karena itu, jika Anda ingin memasuki pegunungan mencerahkan asal, Santo Biru Langit harus mengalami 3 bencana dan 9 kesengsaraan seperti orang biasa, sebelum Anda memiliki kualifikasi untuk memasuki pegunungan mencerahkan asal kami. Saat dia berkata, Lin Huan menunjuk ke suatu tempat di gunung, dan berkata, tempat itu adalah pintu masuknya, Tuan Santo Biru Langit. Kata-kata Lin Huan jauh lebih hangat daripada kata-kata Lin Lang, tapi ejekan dalam kata-katanya tidak berkurang sedikitpun. Pada akhirnya, Bodhidharma pencerahan asal berhasil menjatuhkan Ye Yuan. Sebenarnya, masalah Ye Yuan saat ini belum memiliki keputusan akhir. Bahkan jika dia bersalah, bukan giliran Lin Huan yang datang dan berbicara. Hanya saja ini adalah dunia di mana yang kuat akan berkuasa pada akhirnya. Lin Huan mengatakan ini dengan kehormatan Deva Fifth Light. Dia menganggap Ye Yuan juga tidak mudah marah. Lin Lang dipukul oleh Ye Yuan, hanya saja kultivasinya kurang, itu saja. Oleh karena itu, itulah mengapa Lin Chaotian mengirim Lin Huan keluar. Menekan Ye Yuan dengan prestise Deva Fifth Light. Saat ini, semua orang sedang menunggu untuk melihat Ye Yuan mempermalukan dirinya sendiri. Lin Lang dan yang lainnya bahkan lebih bangga pada diri mereka sendiri, mengejek ekspresi di wajah mereka. Sementara banyak orang yang mengamati diam-diam menghela nafas sedikit. Jadi bagaimana jika Santo Biru Langit? Kekuatannya kurang, pada akhirnya itu adalah akibat diinjak-injak oleh orang-orang. Tanpa diduga, Ye Yuan sama sekali tidak melihat ke arah tempat itu, dia hanya berkata dengan dingin, siapa kamu, berani menuding dan memerintahkan Sein ini? Apakah keluarga Linmu begitu tidak masuk akal? Lin Huan tidak marah tapi malah tersenyum, menatap Ye Yuan dengan jijik dan berkata, kenapa? Santo Biru Langit yang melakukannya, jadi saya tidak bisa mengatakannya. Atau apakah Tuan Santo Biru Langit juga ingin mendisiplinkanku? Kata-kata Lin Huan diucapkan dengan tegas. Dia yakin Ye Yuan tidak bisa melakukan apapun padanya. Ye Yuan juga tidak marah, dan membalas dengan sebuah pertanyaan, Lin Chaotian mengundangku ke sini untuk bertatap muka, untuk membuat keputusan akhir apakah gelar Santo Biru Langitku akan dipertahankan atau tidak. Apakah kamu punya hak untuk berbicara? Ekspresi Lin Huan menjadi kaku dan dia berkata dengan suara serius, tidak. Tapi jadi apa? Bisakah kamu menutup mulut semua orang di dunia? Ye Yuan mencibir dan berkata, apakah Sein ini mengkhianati umat manusia atau tidak? Itu masih belum ditentukan, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menyampaikan pendapat di sini? Kamu berani mengatakan demikian, hanya saja kamu berpikir bahwa kamu adalah Deva Fifth Light, dan Sein ini tidak dapat melakukan apapun terhadapmu. Oke. Sein ini baru saja memasuki alam Deva, jika kamu dapat menerima pedang dari Sein ini secara langsung dan tidak terluka, lalu maka Sein ini akan pergi dan menantang 3 bencana dan 9 kesengsaraan. Saat kata-kata ini keluar, seluruh gunung terkejut. Dia sebenarnya akan menantang Deva Fifth Light. Hai, apa dia gila? Tidak peduli betapa hebatnya Santo Biru Langit, mustahil juga melukai Deva Fifth Light. Apakah ini kebanggaan Santo Biru Langit? Hanya saja kebanggaan ini terlihat seperti kebodohan. Bukankah Ye Yuan tahu bahwa leluhur Dao kehidupan ini mengembangkan metode kultivasi atribut kayu,
kekuatan hidup mereka sangat kuat. Tidak mungkin dia ingin menyakiti Lin Huan. Semua orang merasa kebingungan dan mengejek tindakan Ye Yuan yang mengundang penghinaan. Kesombongan semacam ini tanpa dukungan sedikit pun sungguh menggelikan. Semua orang tahu bahwa Ye Yuan sangat kuat, hanya saja sekuat apapun, ada batasnya juga. Deva kelima, Deva ke-1. Kesenjangan antara masing-masing wilayah tidak dapat diukur dengan jarak. Kesenjangan semacam ini tidak dapat diatasi dengan mengandalkan bakat. Ye Yuan bisa langsung membunuh Lin Lang, karena dia menantang surga, tapi dia sama sekali tidak bisa menyakiti Lin Huan. Kalau tidak, penguasa dunia surga ini juga akan terlalu menggelikan. Bahkan ekspresi Kaisar Surgawi rahasia mendalam pun berubah dan dia berkata, "Tuan Santo Biru Langit, kamu tidak bisa melakukannya. Anda menunggu di luar, aku akan pergi dan mencari Lin Chaotian. Kamu memintaku untuk menerima pedang darimu." Hahaha, kesombongan Tuan Santo Biru Langit benar-benar membuat Lin Huan mengagumimu. Hanya saja, jangan bicara tentang satu pedang, lalu bagaimana jika 10 pedang? Setelah Lin Huan mendengar kata-kata Ye Yuan, dia tidak bisa menahan tawanya. Kebanggaan konyol seperti semut ini sungguh lucu. Santo Biru Langit memang dikagumi oleh ribuan orang, tapi lalu kenapa? Pada akhirnya, Ye Yuan hanyalah seekor elang muda yang belum bisa terbang. Di hadapan pusat kekuatan yang nyata, kebanggaan semacam ini tampak menggelikan. Sekalipun kamu menciptakan zaman sejahtera abadi, lalu bagaimana? Waktu sudah berbeda, tapi Ye Yuan berkata dengan dingin, "Tidak perlu. Satu pedang sudah cukup. Jika kamu kalah, enyahlah dari hadapan Sein ini. Anjing yang baik tidak akan menghalangi jalan." Tatapan Lin Huan berubah cemberut dan dia berkata sambil tersenyum dingin, "Jika aku kalah, secara alami aku akan minggir." Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Berperilaku baik, adalah anjing yang baik." Banyak orang tidak dapat menahan diri untuk tidak menyemprotkannya. Lin Huan tersenyum dingin dan berkata, "Jangan terlalu yakin. Manjakan diri dalam pertengkaran mulut dan lidah lagi setelah kamu bisa menyakitiku." Ye Yuan berkata dengan dingin, kalau begitu kamu akan menerimanya dengan baik. Jangan katakan bahwa kamu tidak mempersiapkan diri dengan baik saat kalah." Saat dia berkata, Ye Yuan perlahan mengeluarkan hormat pembunuh dewa tanpa batas. Kekuatan artefak Dao berkembang sekali lagi. Namun, kali ini, aura yang dipancarkan hormat pembunuh dewa tanpa batas lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Aura menakutkan itu membuat ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Saat ini, Ye Yuan sedang mengembangkan banyak sekali kehidupan di dunia kecilnya dan sudah melangkah ke ranah penciptaan, kekuatannya jauh lebih kuat daripada Deva Kutukan pertama. Dengan mencapai tingkat ini, pemahaman Ye Yuan tentang Dao Surgawi sudah mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Ranah kultivasinya, dan kekuatannya, sudah sepenuhnya mampu melepaskan kekuatan artefak Dao. Cahaya giok lembut terpancar dari hormat pembunuh dewa tanpa batas. Kekuatan itu sepertinya adalah kekuatan surga yang turun ke dunia. Di aula pencerahan asal, aura mengesankan dari kelompok leluhur Dao juga menggumpal. Itu hormat pembunuh dewa tanpa batas dari Dewa Panah. Tidak menyangka benda ini benar-benar mendarat di tangan Ye Yuan. Leluhur air berkata dengan terkejut. Anak panah dari Dewa Panah menembus awan saat itu, melukai Daimelt dengan parah, sebelum menyegelnya. Melihat momentum Ye Yuan yang luar biasa, dia sudah mampu melepaskan sepenuhnya kekuatan hormat pembunuh dewa tanpa batas ini. Pernahkah kalian semua memperhatikannya? Meski tingkat pengolahan Ye Yuan sepertinya baru saja memasuki alam Deva, namun ketebalan esensi dewanya sudah tidak kurang dari Deva Kutukan kedua. Aku tidak tahu metode kultivasi apa yang ada di dunia ini yang bisa sekuat itu. Lin Chaotian berkata dengan tenang. Beberapa leluhur Dao memandang dengan sungguh-sungguh dan menemukan bahwa itu memang seperti yang dikatakan Lin Chaotian. Esensi ilahi Ye Yuan sangat tebal dan kuat. Bahkan Lin Huan, tingkat kekuatan ini, juga dikalahkan di depan Ye Yuan. Walaupun auranya kuat, namun energi murni dewanya yang bergelombang bagaikan tumpukan pasir lepas di depan Ye Yuan. Tumpukan pasir dan dinding. Inilah perbedaan antara esensi ilahi kedua orang itu. Dengan kekuatan esensi ilahi ditambah dengan hukum ruang dan waktu yang menakutkan, Ye Yuan benar-benar seperti menganiaya sayuran untuk menghadapi Deva Kutukan ketiga Lin Lang. "Pedang? Ayo!" Ye Yuan memanggil dengan ringan, ada gelombang di angkasa, dan pedang cahaya mengembun di tangan Ye Yuan. Udara dingin sungguh menyesakkan. Menerobos ke ranah penciptaan,
Kekuatan pedang ruang waktu tidak lagi sebanding dengan saat dia berada di alam dunia. Artefak Dao dengan daya tembak penuh, ditambah dengan pedang ruang waktu yang kekuatannya berlipat ganda, inilah andalan Ye Yuan yang kuat. Semua orang terpesona oleh momentum menakjubkan Ye Yuan. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan yang baru saja memasuki alam Deva bisa menjadi sangat kuat. Senyuman di wajah Lin Huan menghilang sedikit demi sedikit. Yang menggantikannya adalah tanda keseriusan. Memang benar, pedang milik Ye Yuan tidak cukup untuk membunuhnya. Tapi momen kecerobohan, menyakitinya masih bisa dilakukan. Pada saat ini, Lin Huan tidak dapat menahan penyesalannya sedikitpun. Dia merasa terlalu ceroboh. Hanya saja bagaimana dia bisa berpikir bahwa seorang junior yang baru saja memasuki alam Deva benar-benar bisa melepaskan gelombang yang begitu kuat. Ye Yuan mengarahkan hormatnya, menghunus pedangnya, dan berkata dengan dingin, "Kamu sepertinya sedikit takut. Beri dirimu 2 tamparan, akui kesalahanmu." Sein ini dapat menganggapnya seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ekspresi Lin Huan sedikit berubah dan dia berkata dengan suara serius, "Lelucon yang luar biasa. Apakah aku akan takut padamu? Ayo." Selesai berbicara, esensi ilahi di tubuh Lin Huan melonjak dengan gila-gilaan. Hukum atribut kayu meledak dengan ganas di tubuhnya. Kekuatan kehidupan yang kuat, serta domain dunia, mengelilingi Lin Huan dengan erat. Dia meraung keras. Semua orang menatap pemandangan ini dengan mata terbelalak dan lidah keluh. Tidak ada yang menyangka kalau Ye Yuan benar-benar mengeluarkan seluruh kekuatan Lin Huan. Deva kelima yang bertahan dengan kekuatan penuh, kekuatan pertahanan mengerikan macam apa itu. Pada saat ini, mereka merasa seolah-olah ada gunung besar yang terletak di depan Lin Huan. Ingin menghancurkan gunung besar ini dan melukai tubuh Lin Huan sendiri, itu hanyalah lelucon. Ye Yuan tertawa ringan dan berkata, "Sepertinya kamu sudah siap. Kalau begitu, aku datang." Selesai berkata, kaki Ye Yuan melangkah di udara, tali hormat perlahan-lahan ditarik hingga bengkok. Momentum Ye Yuan menjadi semakin kuat. Menarik tali hormat mendapatkan momentum untuk memulai. Ketika tali hormat ditarik sepenuhnya, itulah saat momentum anak panah terakumulasi sepenuhnya. Namun, sebelum ini, Ye Yuan belum pernah menarik hormat pembunuh dewa tanpa batas sepenuhnya sebelumnya. Aura menakjubkan muncul. Meskipun Lin Huan telah membuat persiapan yang cukup, dia juga merasakan penindasan yang luar biasa saat ini. Momentum Ye Yuan masih terus meningkat. Akhirnya tali hormat dan badan hormat membentuk hormat yang sempurna. Hormat penuh. Ini adalah pertama kalinya Ye Yuan menarik hormat pembunuh dewa tanpa batas sepenuhnya. Ujung jari Ye Yuan terlepas dengan ringan, pedang ruang waktu langsung menghilang. Ruang itu seperti selembar kertas, yang langsung dibelah celahnya. Pedang ini terlalu tajam. Kekosongan itu bergetar. Dalam sekejap, pedang ruang waktu mampu melawan pertahanan Lin Huan. Lin Huan gemetar, sosoknya tanpa sadar mundur. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, 100 langkah. Pedang ruang waktu terjun langsung ke dalam domain dunia Lin Huan, menekan domain dan hukum atribut kayunya secara ekstrim. Kekuatan roh kayu, lahir. Lin Huan meraung keras. Deretan pohon raksasa muncul dari udara tipis, langsung muncul dari tanah, menjulang tinggi, dan menghalangi di depannya. Hanya saja di hadapan ruang waktu, pohon-pohon raksasa tersebut tampak seperti tempelan kertas. Pohon-pohon raksasa terus tumbuh tanpa henti, terus-menerus menetralisir dampak pedang ruang waktu. Langkah kaki Lin Huan masih mundur. Akhirnya, ketika dia mundur ke 1000 langkah, pedang ruang waktu menghilang dengan suara keras. Sudah berantakan di depan seluruh gerbang melewati gunung. Orang-orang yang menyaksikan pertempuran secara rahasia sudah lama tercengang karena takjub. Tidak ada yang menyangka bahwa Ye Yuan benar-benar bisa memaksa Deva Fifth Blade Lin Huan sedemikian rupa. Meski hanya sesaat, Lin Huan telah mencapai pertahanan tertinggi. Ye Yuan sebenarnya bisa mengandalkan kekuatan satu kata dan memaksa pusat kekuatan Deva Fifth Blade mundur 1000 langkah. Tingkat kekuatan ini sungguh menakutkan. Apakah ini kekuatan Santo Biru Langit? Terlalu menakutkan. Itulah pedang ruang waktu yang legendaris. Menjadi tanpa pedang berarti memiliki pedang. Benar-benar pedang yang menakjubkan. Santo Biru Langit baru saja memasuki alam Deva dan sudah memiliki kekuatan tempur seperti itu. Jika sayapnya sudah mengembang sempurna, mengapa harus takut dengan ras dewa? Dalam kegelapan, terdengar serangkaian seruan. Tapi Ye Yuan perlahan menarik kembali hormatnya, auranya sedikit tidak teratur.
Kekuatan pedang ini sudah menjadi serangan terkuatnya. Bahkan dengan ketebalan esensi ilahinya, dia juga merasa sedikit kewalahan. Hahaha, Ye Yuan, kamu kalah. Seorang pria yang melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Bagaimana tingkat serangan seperti ini bisa membahayakan kakek ketiga? Melihat Lin Huan aman dan sehat, Lin Lang berkata sambil tertawa lebar. Meskipun adegan tadi sangat mengejutkan, Ye Yuan pada akhirnya tidak bisa melakukan apapun pada Lin Huan. Sudah banyak orang yang menghela nafas tanpa henti secara rahasia. Serangan sebelumnya sudah cukup mengejutkan. Sayangnya kekuatannya kurang. Jika lawan Ye Yuan bukan Lin Huan melainkan digantikan dengan Deva Fifth Blades lainnya, pihak lain mungkin sudah terluka. Ye Yuan memandang Lin Lang seperti melihat orang bodoh dan berkata dengan tenang, begitukah? Coba minta dia mengucapkan sepatah kata. Lin Lang tersenyum dingin dan berkata, lupakan satu kata, lalu bagaimana jika 10 kalimat atau 100 kalimat? Bagaimana keagungan Deva Fifth Blade bisa menjadi sesuatu yang bisa kamu provokasi? Banyak orang diam-diam menggelengkan kepala, merasa kasihan pada Ye Yuan. Dia seharusnya tidak memprovokasi Deva Fifth Blade, bukankah ini mencari penghinaan? Nama Sein Biru Langit bersinar selama berabad-abad. Reputasi ini sungguh mengesankan. Itu juga menopang Ye Yuan dengan sangat tinggi. Dalam pandangan mereka, Ye Yuan jelas-jelas kalah tetapi sangat ingin menyelamatkan mukanya dengan mengorbankan dirinya sendiri. Tapi Ye Yuan tidak mempedulikannya dan berkata kepada Lin Huan dengan dingin, "Hei, coba ucapkan sepatah kata." Lin Huan tidak menjawab, tapi Lin Lang menyindir wajahnya sambil berkata, "Hei, apakah ini Santo Biru Langit? Jelas kalah, tapi tidak sanggup menanggung kerugian." Diam-diam, banyak orang memandang ke arah Lin Huan, merasa dia sedikit aneh. Dia jelas menang. Jadi mengapa dia menolak untuk berbicara? Ye Yuan meringkuk mulutnya dan berkata dengan nada menghina, masih menekannya. Teruslah menekan dan kamu akan menekan luka dalam. Bahkan jika itu adalah bodhidharma pencerahan asal, pil kuasi Dao juga tidak banyak kan? Lin Huan masih tidak menjawab. Benar-benar omong kosong Santo Biru Langit, hanya seorang pria yang tidak sanggup menanggung kerugian. Lin Lang berkata dengan sangat marah. Tatapan Ye Yuan menjadi gelap, mencengkeram leher Lin Lang seperti kilat saat dia berkata dengan suara dingin, kamu sangat sombong ya. Apa menurutmu Sein ini tidak berani membunuhmu? Niat membunuh dingin yang menusuk hampir terwujud, membuat Lin Lang hampir tidak bisa bernapas. Dia tahu bahwa Ye Yuan benar-benar membangkitkan niat membunuh. Ketika Lin Huan melihat pemandangan ini, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Tapi saat dia bergerak, luka di tubuhnya tidak bisa lagi disembunyikan, mengeluarkan seteguk darah. Semua orang menatap dengan mata terbelalak dan lidah keluh, menatap Lin Huan dengan heran. Lin Huan sebenarnya terluka parah. Bagaimana ini mungkin? Deva pertama melukai Deva kelima. Mengenai masalah yang Lin Huan bersikap aneh barusan, ternyata dia sebenarnya takut lukanya akan semakin terpengaruh. Sepertinya luka Lin Huan tidak ringan. Kalau tidak, dengan kekuatannya, dia tidak akan kewalahan karenanya. Cedera Lin Huan segera menyebabkan keributan besar. Seorang seniman bela diri yang baru saja menerobos ke alam Deva sebenarnya melukai penguasa Deva Fifth Blade. Hal semacam ini terlalu fantastis. Di aula pencerahan asal, kelompok leluhur Dao juga terkejut. Orang ini juga terlalu kuat kan? Dia baru saja menerobos dan kekuatan serangannya sebenarnya sudah mampu melukai Deva Fifth Blade. Seru leluhur petir. Jika menunggu sampai dia mencapai Deva Fifth Blade, bukankah kita juga bukan tandingannya? Leluhur api menghirup udara dingin saat dia berkata. Lin Chaotian terkejut sekaligus gembira, dan berkata sambil tersenyum tipis, semakin kuat dia, semakin membuktikan bahwa penilaian leluhur ini tidak salah. Dia pasti punya rahasia yang bisa mematahkan belenggu dirinya. Aku menyuruh Lin Huan pergi untuk menguji kedalamannya. Dengan ini, kekuatan Ye Yuan benar-benar terlihat di depan mereka. Tidak ada yang lebih meyakinkan dari ini. Pada saat ini, 8 leluhur Dao yang agung tidak lagi ragu, berdiri kokoh di sisi leluhur Dao kehidupan. Di antaranya, termasuk leluhur petir. Tidak ada yang bisa menahan godaan seperti ini. Ye Yuan dengan santai melemparkan Lin Lang ke satu sisi. Perlahan-lahan tiba di depan Lin Huan, dia berkata dengan acuh tak acuh, anjing yang baik, jangan menghalangi. Lin Huan memandang Ye Yuan dengan wajah muram, mengertakkan gigi karena kebencian. Namun pada akhirnya, dia tetap menyingkir dengan enggan.
Rahasia mendalam melihat pemandangan ini dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia baru sadar setelah sekian lama, dan buru-buru mengejarnya. Dia tiba-tiba mengerti mengapa Lin Chaotian menargetkan Ye Yuan. Di dalam aula mencerahkan asal, sudah lama penuh. Ye Yuan melangkah ke aula, mata sekelompok pusat kekuatan memandang ke arahnya secara kolektif. Di antara mereka, banyak yang bahkan merupakan mantan bawahannya. Ye Yuan menatap lurus ke depan, tiba di tengah aula. Ada 9 kursi di atas aula, mereka jelas disiapkan untuk 9 leluhur Dao yang agung. Ke-9 orang ini adalah eksistensi tertinggi umat manusia. Leluhur Dao kehidupan, leluhur Dao sumber air, leluhur Dao roh api, leluhur Dao badai, leluhur Dao petir, leluhur Dao bumi, leluhur Dao cahaya, leluhur Dao kegelapan, dan leluhur Dao penghancuran. 9 leluhur Dao yang agung ini berdiri di puncak dunia surga, menghadap ke dunia. Tiba-tiba, kekosongan itu bergetar. 9 sosok sudah duduk di kursi pada suatu saat. Meskipun mereka sudah duduk, mereka memberikan perasaan tidak jelas kepada orang-orang. Aturan undulasi yang memancar dari tubuh mereka membuat mereka tampak sangat cepat berlalu dan fana. Seolah-olah yang mereka wakili adalah Dao surgawi. Tapi Ye Yuan melihat wajah 9 orang ini dengan jelas. Sejauh pemahaman terhadap Dao, dia bahkan lebih maju daripada beberapa orang yang duduk. Bagaimana mungkin beberapa orang ini berpura-pura menjadi orang yang tidak terduga di hadapannya? Ye Yuan memandang lelaki tua yang mengenakan mahkota abu-abu di tengahnya, sepertinya mereka pernah bertemu sebelumnya. Lin Chaotian juga memandangnya dan berkata sambil tersenyum ringan, "Tuan Santo Biru Langit, berpisah selama 10 miliar tahun, saya tidak menyangka bahwa ketika Anda dan saya bertemu lagi, itu sebenarnya adalah situasi membalikkan kekacauan ruang waktu." Pada saat itu, mereka masih junior di depan Ye Yuan. Bahkan kekuatan besar seperti Sang Hang juga sangat lemah di hadapan Ye Yuan. Sedikit keributan terdengar dari dalam aula besar. Sehubungan dengan pembicaraan tentang Ye Yuan yang menciptakan zaman sejahtera abadi sebelumnya, itu semua hanyalah legenda. Tapi leluhur Dao kehidupan adalah satu-satunya pencapaian besar yang tersisa dari zaman terakhir. Dia secara pribadi mengakui gelar Santo Biru Langit yang dimiliki Ye Yuan, dan dengan jelas menunjukkan kebenaran masalah ini. Pemuda di depan mata mereka ini benar-benar seorang legenda. Ye Yuan memandang Lin Chaotian dan berkata sambil mengerutkan kening, "Jadi, itu kamu." Saat itu, aku sudah merasakan kekuatan hukum atribut kayu di tubuhmu sangat luar biasa. Aku tidak menyangka nanti, kamu benar-benar menjadi leluhur Dao. Lin Chaotian adalah salah satu guru Gota yang pergi ke istana surgawi penyelidikan saat itu bersama dengan Sang Hang untuk mencari masalah dengan Ye Yuan. Pada saat itu, perhatian Ye Yuan sebagian besar tertuju pada Sang Hang dan tidak memiliki kesan yang terlalu mendalam terhadap Lin Chaotian. Tapi Lin Chaotian adalah salah satu jenius yang Ye Yuan tidak banyak berhubungan dengannya. Pada saat itu, dia adalah Santo Biru Langit yang jauh dari orang dan kenyataan. Lin Chaotian hanyalah seorang murid kecil yang jenius. Keadaan berubah seiring berjalannya waktu, murid kecil yang lemah itu sudah berdiri di puncak dunia surga, menjadi Dao leluhur nomor 1. Tapi Ye Yuan masih seorang junior yang baru saja memasuki alam penciptaan. Harus diakui, dewa takdir membodohi manusia. Lin Chaotian tersenyum dan berkata, apa yang dimiliki Lin Chaotian saat ini adalah berkat arai besar warisan Santo Biru Langit. Lin ini sangat berterima kasih. Hanya saja zaman sudah berubah. Dengan saya mengundang Santo Biru Langit ke sini hari ini, tolong beri dunia penjelasan mengapa Anda membiarkan Daimelt pergi. Suasana di aula besar langsung turun ke titik beku. Sambil berbicara dan tertawa, pedang dan hormat sudah terhunus. Ye Yuan, tahukah kamu saat itu, berapa banyak pusat kekuatan kita yang mati secara tragis di tangan Daimelt? Kamu membiarkan dia pergi, berapa banyak pusat kekuatan yang akan mati di tangannya? Jika kamu tidak memberikan penjelasan kepada dunia hari ini, kamu bisa melupakan berjalan keluar dari aula mencerahkan asal. Leluhur Dao penghancuran berkata dengan suara yang dalam. Interogasi oleh dua leluhur Dao yang agung, betapa menakutkannya. Terutama leluhur Dao penghancuran, aturan penghancuran yang tanpa disadari dia pancarkan seolah membuat ruang bergetar. Pusat kekuatan yang hadir, bahkan jika mereka mencapai Deva Fifth Blight, juga merasakan tekanan yang luar biasa. Tatapan semua orang terfokus pada Ye Yuan, ingin melihat bagaimana dia membela diri. Bagaimanapun, masalah ini tidak dapat dibenarkan apapun yang terjadi. Ketika Ye Yuan mendengar itu,
dia tertawa sendiri dan berkata, penjelasan. Menjelaskan apa? Aku, Ye Yuan, mengikuti hati nuraniku saat melakukan sesuatu. Mengapa aku perlu menjelaskannya kepada kalian? Banyak pusat kekuatan membuka mulut mereka lebar-lebar, menatap Ye Yuan dengan wajah kaget. Orang ini sebenarnya berani berbicara dengan dao leluhur seperti ini. Selain itu, Ye Yuan sudah tiba di pegunungan asal pencerahan. Dia sebenarnya tidak membela diri. Lalu untuk apa dia datang ke sini? Mereka menyadari bahwa mereka sama sekali tidak bisa melihat Ye Yuan dan sama sekali tidak tahu apa yang ingin dia lakukan. Bahkan Kaisar Rahasia Mendalam Surgawi yang datang bersama Ye Yuan juga berdiri di sana dengan linglung, tidak tahu harus berbuat apa. Lin Chaotian jelas terkejut juga dan berkata dengan suara tegas, jadi, kamu mengakui bahwa kamu mengkhianati umat manusia. Karena Ye Yuan tidak memberikan penjelasan, maka itu tidak bisa lebih baik lagi. Kalimatnya ini setara dengan membenarkan nama pengkhianat Ye Yuan. Dengan cara ini, akan lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Tapi Ye Yuan tertawa dengan berani dan berkata, hahaha, apakah aku ini mengkhianati umat manusia atau tidak? Kamu tidak seharusnya menanyakan hal ini padaku. Pergilah dan tanyakan pada para pejuang yang bertarung bersamaku. Pergilah dan tanyakan pada roh-roh heroik yang mati di medan perang. Atau kamu bisa pergi dan bertanya pada pusat kekuatan besar yang meninggal di era yang sama denganmu. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Ye Yuan memiliki aura yang menakjubkan, memancarkan aura lurus yang mengesankan di tubuhnya. Sekilas nama Santo Biru Langit terlihat jelas. Meskipun dia tidak memiliki kekuatan dao leluhur, nama Santo Biru Langit dikembangkan oleh aura lurusnya. Kok bisa dihujat? Pada saat ini, aura Ye Yuan sebenarnya tidak kalah sedikit pun dengan 9 leluhur dao yang agung. Dia melawan kekuatan 9 leluhur dao yang agung hanya dengan kekuatannya. Ini adalah dua jenis aura yang sangat berbeda. Aura leluhur dao adalah aura seorang penguasa, yang secara spontan muncul dari kekuatan mereka yang kuat. Tapi aura Ye Yuan adalah aura lurus yang menakjubkan, terkondensasi dan terbentuk setelah bertransmigrasi 10 miliar tahun. Meskipun dia tidak mengalami waktu 10 miliar tahun, ruang waktu 10 miliar tahun ini ada karena dia. Ye Yuan meremehkan dirinya sendiri karena keadilan ada di hati orang-orang. Bukan karena dia tidak ingin membunuh Daimelt, tapi dia tidak bisa menahan Daimelt. Kekuatan Li Er saat ini tidak kalah sedikit pun dengan kekuatannya. Jika dia yakin bisa membunuh Daimelt, dia pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Hanya saja, dia tidak mau repot-repot menjelaskannya sama sekali. Ekspresi seseorang sekuat Lin Chaotian juga sedikit berubah saat ini. Dia tidak menyangka kalau tubuh Ye Yuan bisa melepaskan kekuatan sekuat itu. Memang layak menjadi Santo Biru Langit yang mendirikan zaman yang berkembang selamanya, dia tidak mudah untuk dihadapi. Di tengah kerumunan, ekspresi Nisuan berkedip-kedip tak menentu. Tiba-tiba, dia menarik napas dalam-dalam dan melangkah maju untuk menggenggam tangannya dan berkata, Tuan Leluhur Dao, Nisuan selalu bertarung bersama Tuan Santo Biru Langit. Nisuan telah melihat sedikit tentang dia. Nisuan bersedia menjamin dengan fondasi Dao saya bahwa Tuan Santo Biru Langit benar-benar tidak akan mengkhianati umat manusia. Suaranya belum memudar ketika Si Potian juga tiba-tiba maju dan berkata, Tuan Santo Biru Langit mengabdikan dirinya untuk kepentingan publik, Si Potian juga bersedia menjamin dengan fondasi Dao saya dan dia sama sekali tidak akan mengkhianati umat manusia. Saya menjaminnya. Saya jamin juga. Pembangkit tenaga Deva Fifth Blade yang bertarung bersama Ye Yuan tiba-tiba meletus, maju untuk menjamin Ye Yuan satu demi satu. Sepanjang jalan, tindakan dan perilaku Ye Yuan, mereka memperhatikan semuanya. Mengatakan bahwa Ye Yuan mengkhianati umat manusia, mereka memiliki ratusan ketidakpercayaan. Di medan perang, Ye Yuan selalu berada di garis depan. Jumlah musuh yang terbunuh, dia juga selalu yang paling banyak. Dialah yang membentuk pasukan Tuan Muda menjadi pasukan besi yang tak terkalahkan. Kalau bukan karena Ye Yuan mengumpulkan pasukan koalisi berbagai ras, tidak akan ada kemenangan besar di kemudian hari, dan kemudian merebut kembali seluruh dunia bentangan surga. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa mengkhianati umat manusia? Kejadian Daimelt, mereka tidak mengerti. Tetapi untuk mengatakan bahwa Ye Yuan mengkhianati umat manusia, mereka tidak mempercayainya. Terinfeksi oleh aura lurus Ye Yuan yang menakjubkan, mereka tanpa sadar melangkah maju. Sebenarnya, sebelum ini, banyak di antara mereka yang sudah bersikap menunggu dan mengamati. Tapi aura lurus Ye Yuan yang menakjubkan sepertinya mampu menyerang hati orang-orang, membuat mereka tanpa sadar mengikutinya.
Melihat pemandangan ini, wajah beberapa leluhur Dao yang agung menjadi sangat jelek. Adegan itu sudah benar-benar di luar kendali. Mereka tidak pernah menyangka kejadian seperti itu akan benar-benar terjadi. Tapi tepat pada saat ini, satu demi satu teriakan menggelegar tiba-tiba datang dari luar, terdengar jelas di seluruh pegunungan asal pencerahan. Kami memohon kepada leluhur Dao untuk memperbaiki nama Tuan Santo Biru Langit. Kami memohon kepada leluhur Dao untuk memperbaiki nama Tuan Santo Biru Langit. Kami memohon kepada leluhur Dao untuk memperbaiki nama Tuan Santo Biru Langit. Suara-suara itu seperti gelombang pasang. Suara-suara dari banyak pusat kekuatan alam Deva dan alam Kaisar Surgawi ditumpangkan, suara itu praktis akan meruntuhkan seluruh pegunungan asal pencerahan. Di luar gerbang gunung, Wan Zhen dan Pang Zhen memimpin seluruh prajurit legiun tak terduga, beberapa juta prajurit pasukan manusia, serta banyak pusat kekuatan yang mengingat pencapaian Ye Yuan dan berkumpul di sini satu demi satu. Jumlahnya sudah mencapai puluhan juta. Di luar pegunungan mencerahkan asal, banyak pusat kekuatan yang menghapus matahari dan langit, praktis menutupi seluruh langit. Jumlah ini tidak ada artinya bagi umat manusia. Tapi di dunia sekarang ini, untuk bisa membuat begitu banyak orang berkumpul di sini untuk memperbaiki nama satu orang, bahkan mungkin leluhur Dao pun tidak bisa melakukannya. Sebelumnya, Ye Yuan dengan tegas memerintahkan mereka untuk tidak datang. Namun kali ini, mereka melanggar perintah Ye Yuan. Untuk apa kalian main-main? Keluar dari sini, Lin Lang berkata dengan raungan marah. Hanya saja menghadapi jutaan pusat kekuatan, suara Lin Lang langsung ditekan, tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Pang Zhen, kamu adalah keturunan Dao leluhur. Beraninya kamu begitu tidak terkendali. Lin Lang datang ke depan Pang Zhen dan berkata dengan raungan marah. Pang Zhen langsung mengabaikannya dan berteriak keras. Di aula, wajah banyak pusat kekuatan berubah secara tiba-tiba. Tidak ada yang menyangka bahwa keadaan akan menjadi seperti ini. Awalnya, ini adalah persidangan melawan Ye Yuan. Tapi sekarang, itu menjadi penampilan solo Ye Yuan. Mengapa Lin Chaotian takut pada Ye Yuan? Itu karena kekuatannya. Tapi dia masih meremehkan Ye Yuan. Dia tidak menyangka bahwa di era sekarang ini, Ye Yuan sebenarnya masih memiliki kekuatan yang begitu hebat. Ya, dia tentu saja tidak menduganya. Bagaimana dia, leluhur Dao yang jauh dari masyarakat dan kenyataan, bisa bersimpati pada penderitaan dunia. Ketika dunia sedang mengalami kekacauan yang disebabkan oleh perang, mereka khawatir dengan kekuatan ras dewa dan tidak berani mengambil tindakan. Tapi Ye Yuan melangkah maju. Dia mengalahkan gelombang pasang yang mengamuk dan membalikkan situasi tanpa harapan hanya dengan kekuatannya, memimpin banyak sekali ras untuk mengalahkan ras dewa. Prestasi ini, siapa yang bisa membandingkannya? Lin Chaotian sedang mempertimbangkan bagaimana cara menguatkan daunnya dan mencapai supremasi, mematahkan belenggu. Tapi Ye Yuan melakukan sesuatu untuk dunia dengan cara yang membumi. Mengapa dia perlu memberikan penjelasan kepada dunia? Ada ungkapan, keadilan terletak di hati masyarakat. Hahaha, Lin Chaotian, keadilan ada di hati manusia. Apakah kamu mendengarnya? Buka matamu lebar-lebar dan lihatlah. Siapa yang akan percaya bahwa seseorang yang mengirim ras dewa kembali ke jurang maut akan mengkhianati umat manusia? Akankah seseorang yang mengkhianati umat manusia memiliki aura kebenaran yang begitu kuat? Kata Kaisar Surgawi rahasia mendalam sambil tertawa keras. Dia juga tidak menyangka jika Ye Yuan datang bertatap muka, hal seperti itu akan terjadi. Sejak dia pergi mencari Ye Yuan selalu bersamanya. Faktanya, Ye Yuan bahkan menginstruksikan Pang Zhen dan yang lainnya, melarang mereka terlibat dalam masalah ini. Dia tahu bahwa Ye Yuan takut melibatkan mereka. Semua orang ini datang secara spontan. Sekilas perasaan orang-orang terlihat jelas. Tatapan Lin Chaotian berubah dingin dan dia berkata dengan suara serius, memang pantas menjadi Santo Biru Langit. Sungguh tipuan hebat yang memperdaya hati orang-orang. Menemukan begitu banyak orang datang ke pegunungan mencerahkan asal, apakah itu untuk memaksa turun tahta? Ye Yuan tersenyum tipis dan berkata, memaksa turun tahta. Hahaha, kamu juga terlalu memikirkan dirimu sendiri. Sudah menjadi leluhur Dao, tidak bisakah kamu menjadi lebih berpikiran luas? Wajah Lin Chaotian menjadi hitam, kata-kata ini hanya menguliahi dia sebagai junior. Namun, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Lin Chaotian mendengus dingin dan berkata, Ye Yuan, berhentilah bersikap seperti Santo Biru Langit. Bagus.
Kesampingkan dulu soal Daimelt. Apakah kamu akan menjelaskan soal wanita tercintamu menjadi putri dewa ras dewa? Kamu bilang kamu tidak akan mengkhianati umat manusia. Lalu ketika suatu hari nanti kamu bertemu dengannya di medan perang, apa yang akan kamu lakukan? Kali ini, biarkan dia pergi. Hal ini adalah yang paling penting. Lin Chaotian berani menghukum Ye Yuan, ini juga merupakan poin yang paling penting. Perasaan antara Ye Yuan dan Yue Mengli, serta karakter Ye Yuan, dia telah memeriksanya secara mendalam sebelumnya. Ye Yuan sangat menghargai hubungan dan bisa mempertaruhkan nyawanya demi orang-orang di sekitarnya. Kini setelah Yue Mengli menjadi putri ilahi, Ye Yuan sama sekali tidak akan duduk diam dan tetap acuh tak acuh, apalagi bertemu di medan pertempuran. Dan disinilah letak kelemahan Ye Yuan. Benar saja, saat menyebutkan hal ini, otot-otot di wajah Ye Yuan bergerak-gerak tanpa sadar. Masalah ini sudah menjadi hambatan besar baginya. Lin Chaotian menyebutkannya di depan umum sama saja dengan menaburkan garam pada lukanya. Mata Ye Yuan sedingin es dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Lin Chaotian, kamu pikir kamu ini siapa, sampai membuatku menjelaskannya padamu? Apa yang aku ingin lakukan, bukanlah giliranmu untuk menuding dan memerintahku." Ketika Lin Chaotian melihat Ye Yuan marah, dia malah tersenyum dan berkata, "Oh, marah. Sepertinya Santo Biru Langit sangat menghargai wanita ini. Kalau begitu, lalu siapa yang bisa menjamin bahwa kamu tidak akan mengkhianati umat manusia karena wanita ini di masa depan? Mengenai hal ini, Santo Biru Langit harus memberi kami penjelasan. Atau kamu bisa membunuh wanita ini dengan tanganmu sendiri dan membuktikan kesetiaanmu kepada anggota klanmu. Tidakkah kalian semua setuju?" Saat dia berkata, tatapannya mengarah ke semua orang. Semua orang menghirup udara dingin. Langkah ini agak terlalu kejam. Memaksa Ye Yuan untuk secara pribadi membunuh wanita yang paling dicintainya, ini terlalu kejam. Hanya saja saat ini, tidak ada yang bisa menunjukkan masalah apapun. Bagaimanapun juga, ras manusia dan ras dewa adalah musuh bebuyutan. Entah kamu mati atau aku binasa. Tidak ada ruang keselamatan sama sekali antara kedua pihak. Ye Yuan menjadi marah adalah apa yang diharapkan Lin Chaotian. Ketika dia mengetahui bahwa lawannya adalah Santo Biru Langit, bahkan Lin Chaotian yang dihormati sebagai leluhur Dao, tidak punya pilihan selain berhati-hati juga. Siapakah Santo Biru Langit? Itu adalah sosok jagoan besar yang tiada tandingannya, yang seorang diri membesarkannya dari orang biasa-biasa saja yang tidak punya prestasi apapun hingga menjadi orang nomor satu di dunia bentangan surga. Orang lain tidak mengetahui kekuatan Santo Biru Langit, tetapi dia datang dari zaman itu, bagaimana mungkin dia tidak mengetahuinya? Meskipun tingkat kultivasi Ye Yuan masih belum tinggi, namun potensi yang dimilikinya terlalu mengerikan. Tanpa Santo Biru Langit, tidak akan ada kemakmuran umat manusia saat ini, apalagi dia, leluhur Dao kehidupan ini. Oleh karena itu, dia sengaja menggunakan masalah Yue Mengli untuk memprovokasi Ye Yuan. Jelas sekali, dia mencapai tujuannya. Tuan Santo Biru Langit, berikan penjelasannya. Ya, kami sepenuhnya tidak percaya bahwa kamu akan mengkhianati umat manusia. Tapi, kamu harus menjelaskan semuanya. Kelompok pusat kekuatan semuanya sangat cemas, mereka menemukan bahwa Ye Yuan terlalu bangga. Bangga sampai dia benar-benar meremehkan membela diri. Bahkan jika itu sudah menyangkut namanya Santo Biru Langit sekarang. Tapi Ye Yuan mencibir dan berkata, "Lin Chaotian, kamu juga terlalu memikirkan dirimu sendiri. Apakah menurutmu aku datang hari ini untuk menjelaskan kepadamu? Atau kamu merasa aku akan peduli dengan nama Santo Biru Langit? Hehehe, pada akhirnya, kamu juga hanyalah seekor katak di dasar sumur." Kata-kata Ye Yuan mengungkapkan banyak hal. Hati Lin Chaotian sepertinya tertusuk oleh sesuatu. Sementara semua orang di aula sangat terkejut. Ye Yuan sebenarnya menggunakan kata, katak di dasar sumur, istilah semacam ini untuk menggambarkan orang nomor satu di dunia bentangan surga, leluhur Dao kehidupan. Kata-kata ini terdengar agak konyol. Tapi saat ini, tidak ada yang bisa tertawa. Ye Yuan berkata, "Benar dan salahku, generasi mendatang dengan sendirinya akan mengomentarinya. Bagaimana hal itu dapat diringkas dalam beberapa kata olehmu? Hanya saja, entah dimahkotai kejayaan abadi atau meninggalkan nama buruk selamanya, apa hubungannya denganku? Aku, Ye Yuan, mengikuti kata hatiku saat melakukan sesuatu. Siapa kamu, hingga membuatku datang secara khusus dan memberikan penjelasan kepadamu?"
Alasan kenapa aku datang hanyalah karena aku ingin melihat apa yang ada di tubuhku yang pantas untuk kamu dambakan. Sebelumnya di luar gerbang melewati gunung, aku sudah bisa memastikannya. Heh, ngomong-ngomong, selain mematahkan belenggu, apalagi di dunia ini yang masih bisa menggerakkanmu, leluhur Dao nomor 1 ini. Kamu menyembunyikan motif egoismu di bawah kebenaran umat manusia, benar-benar tidak tahu malu. Jika kamu mengabaikan identitasmu dan secara pribadi mengambil tindakan terhadapku, aku masih dapat menganggapmu sedikit lebih tinggi. Sangat disayangkan bahwa meskipun kamu dihormati sebagai leluhur Dao, kamu adalah penjahat yang sangat tercela. Apakah menurutmu dengan menjadi leluhur Dao, kamu dapat melampaui rasmu dan menertawakan dunia dengan bangga? Kamu tidak tahu bahwa kamu hanyalah keberadaan seperti semut di mata Dao surgawi juga. Selesai mengucapkan kata-kata ini, seluruh penonton terdiam. Semua orang membuka mulut lebar-lebar dan menatap Ye Yuan dengan sangat terkejut. Mematahkan belenggu, dua kata ini, sepertinya memiliki kekuatan magis, memikat hati semua orang. Apa? Apa yang dia katakan tadi? Mematahkan belenggu. Mungkinkah Tuan Santo Biru Langit benar-benar mampu mematahkan belenggu Dao leluhur? Rahasia yang bisa membuat Dao leluhur berkembang lebih jauh. Tidak heran leluhur Dao kehidupan sangat menginginkannya. Tetapi bagaimana ini mungkin? Sejak dahulu kala, Dao leluhur adalah yang terkuat. Bahkan di era yang dikuasai ras dewa, mereka juga tidak mampu menembus keberadaan leluhur Dao. Bagaimana mungkin seseorang bisa mematahkan belenggu Dao leluhur? Satu batu menimbulkan ribuan riak, kata-kata Ye Yuan membuat emosi semua orang meledak. Kata-kata yang dia ucapkan memang terlalu menggemparkan. Hal semacam ini terlalu fantastik, sudah melebihi imajinasi mereka. Awalnya, mereka masih penasaran mengapa leluhur Dao kehidupan ingin mengincar Tuan Santo Biru Langit. Bagaimanapun juga, Tuan Santo Biru Langit adalah pahlawan seluruh umat manusia. Tapi jika sesuai dengan apa yang Ye Yuan katakan, maka semuanya bisa dijelaskan. Ekspresi wajah Lin Chaotian tidak banyak berubah, tapi dia sudah sangat membenci Ye Yuan di dalam hatinya. Dia masih meremehkan Ye Yuan dan tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya sangat pintar. Dia benar-benar mengetahui niatnya dari petunjuk dan firasat kecil. Dia berpikir bahwa dia memahami Ye Yuan dengan sangat baik, berpikir bahwa Ye Yuan pasti akan peduli dengan gelar Santo Biru Langit. Sayang sekali, dia masih memproyeksikan kekurangannya kepada orang lain. Kepala Ye Yuan selalu jernih hingga bisa membuat bulu kuduk berdiri. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a